bocor, banyak bocor deh. Nah bocor, semua bocor. Ini bocor juga di sini. Ya, Bapak Ibu, saya mulai ya. Mohon izin sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau hadir ya dalam kegiatan kita hari ini. Insya Allah nanti saya akan melaksanakan diseminasi untuk modul 1.4 tentang budaya positif Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Nanti mungkin akan saya pimpin sendiri ya Bapak Ibu. Untuk memulai kegiatan kita kali ini, saya persilahkan Bapak Ibu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu, adapun kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan pertama di awal tadi, adalah diseminasi tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi apa itu budaya positif? Nanti akan kita kupas lebih dalam lagi di dalam kegiatan ini. Nah, selanjutnya, tugas diseminasi ini adalah sebagai bagian dari tugas aksi nyata saya sebagai salah satu CGP Rekognisi Angkatan 8 Bapak Ibu. Jadi ini adalah tugas aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini Bapak Ibu, yang pertama adalah untuk saya pribadi dan juga untuk Bapak Ibu, yaitu menumbuhkan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini sebenarnya tujuan budaya positif ini juga berkaitan dengan Merdeka Belajar ya Bapak Ibu, di mana kita akan mengimplementasikan elemen-elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila yang nanti akan dikaitkan dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti ya dari modul budaya positif, yaitu praktik segitiga restitusi dan pembuatan keyakinan kelas. Agenda kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, nanti insya Allah mungkin kita akan pembukaan selama 20 menit, kemudian juga ada paparan materi 40 menit, kemudian ada tanya jawab nanti 10 menit, dan juga ada penutup Bapak Ibu ya. Itu biasa gitu. Ice breaking ya Bapak Ibu, mungkin untuk membuka wawasan kita sama-sama gitu ya. Jadi mungkin kita akan melaksanakan ice breaking sebentar gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu menyiapkan pulpen dan pensil nggak? Atau pulpen dan buku gitu? Nggak ada, Pak. Nggak ada nih. Ice breakingnya mungkin kita sama-sama berkenalan deh, yang lebih mudah gitu. Kalau nggak berkenalan gimana tuh? Apa aja kegiatan hari ini? Jadi hari ini saya pengen nanyanya sarapan apa deh? Ya, jadi Bapak Ibu hari ini sarapannya apa? Alasannya apa gitu? Silakan, ada yang mau resen pertama. Bu Neti, sarapan apa pagi ini gitu? Es breaking yang sederhana loh. Cuma nanya sarapan. Oke. Yuk, silakan. Hari ini tadi nggak ada sarapan, Pak. Kenapa, Bu? Adanya makan siang. Kan siang. Berarti di rapel gitu ya. Iya, olehnya tadi buru-buru kan persiapan oleh upacara upacara Hari Pramuka. Lanjut lagi gladi bersih di desa sana untuk paski. Mereka paski sampai siang baru pulang masak, baru makan. Berarti nggak ada sarapan tuh. Nggak ada sarapan. Kalau Bu Chandra gimana? Bu Chandra sarapan apa Bu Chandra? Sarapan tadi pagi ngambil yang simpel, roti sama teh manis sama air hangat putih udah. Sederhana ya, roti dikasih. Ya Pak. Berarti cuman roti gitu sampai siang. Ya. Roti terus ya teh hangat manis sama air putih hangat udah. Ada yang lain Bapak Ibu sarapannya? Kita nanya sarapan aja nih. Sarapan apa pagi ini gitu. Nanti saya kaitkan dengan sesuatu gitu ya.
Silakan Bu Olpa misalnya atau Bu Aryati yang baru gabung tadi. Sarapan apa pagi ini gitu. Silakan Bapak Ibu. Cuma 2 orang yang sarapan, yang lain nggak pernah sarapan nih, apa nggak sarapan gitu. Kalau saya tiap pagi itu jarang sarapan gitu. Kalau saya jarang sarapan, cuman tiap hari nyiapin sarapan anak gitu. Karena kan kebetulan saya ngomong 2 anak nih. Pagi ke pasar, paling nggak beli nasi kuning atau beli apa ya, kue-kue basah gitu buat bekal anak. Jadi itu yang saya makan juga sambil nyiapin sarapan, sambil makan apa yang disediain sama acil warung lah istilahnya gitu ya. Jadi saya makannya dari acil warung tuh. Selama ini enaknya sama acil warung gitu buat sarapan ya. Jadi itu yang saya biasa lakukan ya Bapak Ibu. Jadi untuk sarapan sebenarnya kenapa saya nanya sarapan? Sarapan itu berhubung dengan persiapan kita Bapak Ibu. Sama seperti kita belajar ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu adalah menentukan hasil kita nanti gitu. Sarapan itu sederhana sih sebenarnya. Cuman kalau kita nggak ada sarapan sama tuh nggak ada tenaga. Sama kayak kita belajar gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak ada persiapan, nggak menyiapkan diri, nggak menyiapkan apa-apa, nanti kalau kita belajar juga nggak ada manfaatnya gitu ya. Tinggal lewat seperti itu aja ya Bapak Ibu. Mungkin tes breaking dari saya ya, agak sedikit pendek banget ya. Biasa kan lebih ramai dan meriah, mau pakai tepok-tepokan juga. Kayaknya kita udah banyak tepok-tepokan juga dari pagi tadi. Saya sudah tepok-tepokan juga gitu ya Bapak Ibu. Izin melanjutkan untuk ice breaking sederhana gitu tadi ya. Nah, sudahkah Bapak Ibu merasa semangat? Mari kita lanjutkan agenda berikutnya. Kalau saya semangat sih. Nah Bapak Ibu, ada kegiatan kita hari ini tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi beberapa poin inti ya dari budaya positif yang ada di modul 1.4 Guru Penggerak ini. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dimana dalam disiplin positif ini nanti kita akan mengupas lebih dalam tentang makna kontrol, kemudian makna disiplin positif, dan mengamati penerapan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Selain itu juga ada nilai-nilai kebajikan. Dan yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Dalam teori motivasi ini ada 2 motivasi ya Bapak Ibu yang ada dalam diri manusia, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal atau ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian ada konsep hukuman dan penghargaan. Dan yang ketiga adalah konsep pendekatan secara restitusi. Kemudian juga ada tentang keyakinan kelas bagi Bapak Ibu. Bagaimana kita menerapkan pentingnya keyakinan kelas itu, bagaimana sebuah keyakinan kelas itu bisa menjadi sebuah kebiasaan di dalam kelas ya. Karena yang namanya keyakinan kelas berarti dia berdasarkan keyakinan Bapak Ibu. Jadi bukan seperti yang kita buat sebelumnya ada peraturan-peraturan kelas gitu. Kemudian nanti kita juga akan melihat tahapan menciptakan program kebajikan, dan juga ada prosedur dan proses pembentukan keyakinan kelas. Kemudian ada juga tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia, menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, serta identifikasi peran dan sekolah ya, identifikasi peran kita dalam sekolah. Dan yang kelima ada restitusi tentang 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu biasa menerapkan ini ya, posisi kontrol kita. Dimana saat kita restitusi itu kita melakukan obrolan ya sebenarnya. Restitusi itu dimana kita akan mengambil posisi di situ Bapak Ibu. Jadi dalam menurut Diane Gosen ini posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti mungkin kita akan lebih mendalami apa posisi yang sebenarnya kita harapkan sebagai seorang guru. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai seorang manajer ya Bapak Ibu. Nah sekarang tentang perubahan paradigma. Ini ada sedikit kegiatan Bapak Ibu ya. Jadi di sini sebenarnya dilakukan secara berpasangan. Ya, Bapak Ibu ada pasangannya nggak? Atau sendiri ini? Sendiri, Pak. Kalau sendiri bayangin aja deh. Jadi gini. Oh. Bapak Ibu menuliskan sesuatu yang berharga di tangan gitu ya. Boleh di tangan, boleh di kertas, terus digenggam. Digenggam kuat-kuat gitu. Ada pasangannya nggak nih? Jadi ada satu orang yang bertugas untuk membuka genggaman Bapak Ibu. Kalau nggak ada orangnya, dibayangin aja. Ini Bapak Ibu tulis sesuatu yang berharga nih di tangan Bapak Ibu, terus digenggam gitu. Kemudian tugas satu orang ini adalah
membuka genggaman ibu, boleh menggunakan apapun caranya, boleh dibujuk, boleh dikasih hadiah, boleh dipaksa gitu ya. Jadi orang yang bertugas membuka ini dia boleh melakukan apapun agar ibu membuka genggaman ibu, agar ibu menyerahkan benda yang berharga di tangan ibu itu. Sudah bisa dibayangkan Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira apabila ada orang yang membuka atau membujuk ibu untuk menyerahkan harta yang berharga di tangan ibu ini, apakah ibu berikan atau tidak gitu? Tidak. Bu Neti tidak. Alasannya kenapa Bu Neti? Itu kan sangat berharga bagi saya. Iya. Terus Jadi orang ya, kan tadi tuh ada dibujuk, dirayu gitu. Terus dengan kekerasan tetap nggak dibuka gitu. Kan biasa tahu dibujuk kan sama suami misalnya gitu. Tetap nggak dibuka. tetap tidak. Kalau yang lain ada yang dibuka nggak? Atau Bu Chandra gimana? Dibuka atau dibiarin tuh? Diserahkan? Genggam nih. Nggak, berarti nggak diserahkan juga ya, walaupun dibujuk dan dirayu gitu ya? Kali jadi pelit Pak, boleh. Karena ini punya kita satu-satunya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang diminta, kasih alternatif lain aja gitu. Tapi ini tetap nggak digenggam, nggak dilepas kan? Enggak, ya. Nah, Bapak Ibu. Jadi kaitannya Bapak Ibu itu adalah tentang posisi kontrol ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya yang namanya kita itu ya, kita yang megang kendali atas kita. Jadi apapun yang dilakukan orang gitu, apapun yang akan dilakukan orang itu, kalau kita nggak mengizinkan orang tersebut untuk masuk gitu istilahnya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Sama seperti kita mengajar ke siswa kita. Apapun yang mau kita treatment, kita lakukan, kalau siswanya aja nggak mau gimana? Apa ada hasilnya nggak? Nggak ada kan? Jadi gitu. Nah, itu posisi kontrol namanya Bapak Ibu. Kadang-kadang orang dewasa itu dia berilusi gitu ya. Ilusi kontrol maksudnya, dalam ada teorinya ilusi kontrol. Jadi kita itu orang dewasa seakan bisa mengontrol orang yang lebih muda gitu. Itu kadang kebiasaan kan? Saya dewasa nih, saya guru nih. Saya bisa loh ngontrol anak-anak sisa saya gitu. Mereka bisa ngikut, tapi secara motivasi itu bukan karena keinginan mereka. Mungkin alasannya karena takut gitu, takut dimarahin guru, takut nilainya rendah dan lain-lain gitu ya. Jadi itu sebenarnya bukan yang kita harapkan Bapak Ibu. Yang kita harapkan itu setiap orang, setiap anak ya, itu dia termotivasi atas dirinya sendiri ya, berdasarkan apa yang dia yakini Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu sebentar. Nah, ini tadi yang saya maksud dengan teori kontrol Bapak Ibu. Di mana teori kontrol ini menurut Dr. William Gasser tentang teori kontrol, ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol, itu termasuk tadi ilusi guru mengontrol murid seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi guru itu seakan dia bisa mengontrol muridnya gitu ya. Sebenarnya enggak kan? Murid itu dia bisa dikontrol karena dia mungkin takut sama gurunya, takut nilainya rendah gitu, takut nanti nggak naik kelas gitu. Itu kemudian yang sifatnya dari eksternal itu dia tidak akan bertahan lama. Hari ini kita suruh diam, besok dia tetap ribet lagi. Kita marahin lagi, dia diam sebentar, tapi tadi dia akan ribet lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu maksudnya adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Jadi walaupun kita memberikan treatment yang baik gitu ya, apakah dia akan efektif atau bermanfaat tergantung Bapak Ibu. Jadi nggak semuanya gitu, apa yang kita lakukan itu nanti ada berefektif dan bermanfaat. Karena memang tujuan akhirnya tadi adalah setiap anak atau setiap murid itu dia punya keyakinan atas dirinya sendiri, ada motivasi dari dalam Bapak Ibu. Kemudian juga ada ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan juga dapat membuat orang menguatkan karakternya gitu ya. Jadi itu termasuk ilusi juga, nggak benar gitu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa gitu ya, termasuk tadi posisi kontrol dulu tadi. Karena kita orang dewasa, jadi kita berhak tuh memaksa orang yang lebih muda dari kita. Ya, itu menurut Dr. William Gasser dalam TOS teori ya, atau teori pilihan ya, teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi selama ini yang kita lakukan itu sebenarnya masuk ke dalam stimulus respon. Apa yang kita berikan itu dampaknya nanti akan ditunjukkan oleh anak-anak ya. Jadi apa stimulus yang kita lakukan, nanti responnya apa yang terjadi. Contohnya tadi adalah guru bisa mengubah murid berpandangan sama dengan gurunya. Itu teori stimulus respon, bahwa kita tuh bisa sebagai guru mengubah murid kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau dalam teori kontrol itu tidak bisa, tapi cuman sebatas guru memahami pandangan murid.
Jadi di situ tidak ada kendali dari seorang guru. Ya, dia cuma sekedar memahami. Jadi dia tidak bisa mengubah itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Kadang guru gitu. Ya, kita sebagai guru ya, saya sendiri aja gitu ya. Perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan. Jadi kita kalau melihat murid itu membuat kesalahan itu pasti salah tuh. Ya. Kalau dalam teori kontrol itu beda. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti itu berdasarkan dengan teori juga ya. Nanti di mana ada apa yang diperlukan oleh siswa. Nanti kita bahas setelah ini. Kemudian juga guru bisa mengontrol murid. Itu teori stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, hanya murid yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Seperti yang kita contohkan di awal tadi, apa yang kita genggam, kalau kita sendiri nggak pengen membukanya ya nggak bakal kebuka gitu. Karena kita yang mengontrol diri kita sendiri itu ya kita, nggak bisa orang lain gitu. Kemudian guru dapat memaksa murid pada saat bujukan gagal, ya. Jadi guru di sini dapat memaksa, seandainya guru dibujuk-bujuk, dirayu-rayu siswanya gitu, nggak mau berubah, akhirnya apa? Dipaksa, tambah lagi ada ancaman gitu ya. Itu lebih berbahaya lagi Bapak Ibu. Karena dalam kondisi mental anak itu kan berbeda-beda hasilnya. Mungkin ada yang anak-anak yang biasa, tapi juga ada yang nanti mungkin mentalnya jadi apa ya? Kalau zaman sekarang itu mental health-nya terganggu gitu ya. Kalau orang-orang zaman sekarang bilang gitu. Kemudian juga kalau dalam teori kontrol, guru dapat mengkondisikan antar murid berkolaborasi, berkonsensus, dan menciptakan pilihan yang baru. Jadi di sini dalam teori kontrol itu guru itu hanya dapat mengkondisikan ketika mereka punya permasalahan, ketika mereka ada kesalahan. Jadi kita itu cuma bisa mengkondisikan, kita tidak dapat memaksa mereka. Nanti ini berhubungan dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kemudian berpikir menang kalah. Kalau dalam stimulus respon itu pilihannya cuma dua, menang atau kalah gitu ya. Sedangkan kalau dalam teori kontrol itu berpikir menang-menang, atau biasa istilahnya win-win solution gitu. Jadi semuanya mendapatkan haknya sama gitu. Saya lanjutkan Bapak Ibu, itu tadi tentang teori kontrol. Nah, kemudian tentang disiplin Bapak Ibu. Apa sih disiplin? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin? Kalau menurut Bapak Ibu apa disiplin? Silahkan Bapak Ibu, ada yang resen atau mau buka mic? Beneti. Iya Pak, kalau menurut saya disiplin itu, kalau dulu pola pikir saya kalau disiplin itu pasti nanti dapatnya hukuman gitu kalau nggak disiplin. Tapi sekarang pola pikirnya sudah berubah, jadi disiplin itu tata tertib kepatuhan, Pak. Berarti tata tertib kepatuhan gitu. Apa yang terlintas di pikiran Ibu? Berarti tadi asalnya hukuman, kemudian jadi tata tertib kepatuhan ya. Apakah dua-dua jawaban itu benar? Kita belum tahu gitu. Ada yang lain Bapak Ibu tentang disiplin terlintas di pikiran Bapak Ibu misalnya? Apa setelah mendengar kata disiplin itu apa sih? Selama ini di pikiran kita disiplin itu apa sih gitu? Apakah hubungannya tentang kepatuhan gitu, atau tentang tata tertib, atau juga tentang hukuman ya? Jadi ada berbagai macam pendapat. Silahkan Bapak Ibu, ada yang berpendapat? Kita terbuka aja ya, karena kita saling bertukar pikiran gitu. Izin Pak. Silahkan Bu Harna. Taat terhadap aturan. Apa? Taat terhadap aturan kalau disiplin. Ya. Disiplin ya. Jadi Bu Harna bilang itu taat terhadap aturan. Benar, boleh gitu. Tapi ada yang lain nggak kira-kira yang lebih spesifik gitu tentang disiplin? Nanti ada dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara, ada juga tentang disiplinnya. Silakan Bapak Ibu kalau mau berpendapat tentang disiplin. Atau cuman dua orang tadi, Bu Harna, Bu Neti. Gimana Bapak Ibu? Atau kita lanjutin? Ya, sekarang kita lanjutin ya Bapak Ibu. Disiplin. Nah, ini disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, hubungan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu yang mulia. Nah, di situ makna disiplin kalau yang kita pahami itu hubungannya pasti dengan ini. Ya. Makna disiplin itu artinya kita bisa mendisiplinkan orang agar lebih patuh gitu. Ya, jadi itu pasti disiplin itu pikiran kita gitu, harus patuh gitu ya, harus taat aturan gitu. Sama kata Bu Harna bilang tadi, taat peraturan itu disiplin berarti. Tapi kita lupa bahwa apakah dengan disiplin itu kita bisa menghargai gitu orang. Kan kadang orang nggak pengen disiplin juga. Misalnya ada orang
yang naik motor gitu, dia pakai helm itu apakah karena disiplin atau dia peduli dengan keselamatannya? Jadi dua hal kan. Saya naik motor ke sekolah itu pakai helm gitu, saya nggak, sebenarnya saya bukan mikirkan peraturannya, tapi saya peduli dengan keselamatan saya. Itu berarti dari keyakinan kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya disiplin itu dia eh, tujuannya adalah menghargai gitu, bukan menghargai orang lain juga, tapi menghargai diri kita sendiri gitu, Bapak Ibu. Jadi disiplin itu sebenarnya lebih pada ke diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi kadang kalau kita berpikir sekarang, orang kalau mendengar kata disiplin itu jadi hubungannya dengan ketidaknyamanan. Kayaknya kita harus disiplin nih, harus patuh nih dengan aturan, karena mereka bukan motivasinya dari intrinsik, dari luar tadi. Harus ada ancaman dulu baru dia patuh. Tapi kalau kita peduli dengan diri kita, contohnya naik motor tadi gitu. Walaupun kita nggak disuruh pakai helm, tetap pakai helm kalau jalan. Karena kita peduli dengan diri kita sendiri. Nah, tujuan disiplin itu sebenarnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dia dari instinktif kita, dari motivasinya tuh dari dalam, bukan karena aturan yang dibuat ditempel besar gitu. Ini aturannya nggak boleh ini gitu ya. Itu sebenarnya. Jadi tujuannya sebenarnya disiplin itu arahnya ke teori kontrol tadi. Yang pertama kita sifatnya stimulus respon. Peraturan itu akan berdampak pada rubah. Peraturan itu adalah stimulusnya, kepatuhan itu ada responnya. Kalau pada teori kontrol itu tidak seperti itu. Teori kontrol itu dia kita yang mengkondisikan aja, ya. Jadi kita nggak ada kemampuan untuk mengubah seseorang gitu, Bapak Ibu ya. Nanti ini kan kita kupas lebih dalam, Bapak Ibu, setelah ini. Nah, ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada kedisiplinan yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana merdeka gitu. Kalau menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, disiplin itu dimulainya dari diri kita dulu. Nah, kita dulu nih yang disiplin. Seandainya kita nggak bisa disiplin, nah baru itu wajib kita disiplinkan oleh penguasa, kata beliau di situ. Jadi makanya ada aturan-aturan gitu ya. Aturan-aturan itu sebagai stimulusnya, responnya tuh dari kita, sampai kita akhirnya yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya untuk menghargai diri kita, untuk kebaikan kita sendiri ya Bapak Ibu. Jadi dia tujuannya kuat. Makanya dulu ada namanya aturan kelas, sekarang berubah jadi kesepakatan kelas, kemudian berubah lagi sekarang. Kalau sekarang jadi sebutannya keyakinan kelas lagi, karena udah pada tahap yakin gitu, bukan cuman pada tahap sepakat. Kalau sepakat itu ya yang lain mungkin sepakat, yang lainnya enggak gitu. Tapi kalau sudah yakin berarti dia udah sama gitu ya, pada tahap keyakinan. Nah, mereka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri gitu ya. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Yang namanya merdeka itu bukan cuman karena kita lepas dari perintah, tapi juga kita bisa memerintah diri kita sendiri. Itu terkait dengan disiplin tadi. Hubungannya adalah dengan bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud disiplin positif? Ini tadi ya yang kita bahas ya sebenarnya, tentang budaya positif dan disiplin positif. Disiplin positif itu adalah karakter seorang dalam bentuk sikap, tingkah laku yang terbentuk dari kesadaran dalam diri. Dia terinternalisasi gitu di dalam dirinya, bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, jujur, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, dan lain-lain. Itu namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini banyak sebenarnya bentuknya. Kalau kita yang dalam dunia pendidikan itu kita mengenalnya dengan apa? Profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sifatnya dia dimanapun kita berada, mau di negara bagian manapun, yang namanya kebajikan universal itu tetap sama. Orang di Indonesia sama orang di Belanda gitu ya, yang namanya jujur itu pasti baik gitu. Di Indonesia jujur itu baik, di Belanda juga jujur itu baik ya. Itu namanya kebajikan universal. Dia berlaku dimanapun, tidak peduli terhadap ras, negara, dan lain-lain ya. Jadi semuanya sama, sepakat. Nah, kalau kita dalam pendidikan, kita lebih berfokusnya pada profil pelajar Pancasila tadi ya Bapak Ibu. Itu tadi ya. Jadi luar biasa sebenarnya kita sudah mengambil banyak dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, ini tadi disiplin tadi Bapak Ibu. Kita masih
mengait dengan disiplin. Apa makna disiplin? Disiplin itu sebenarnya dia berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar, Bapak Ibu. Ya. Jadi melalui disiplin itu kita membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai, Bapak Ibu. Jadi tujuan disiplin itu tadi adalah apalagi yang berhubungan dengan disiplin diri. Jadi membuat kita itu menggali potensi yang ada pada diri kita. Kita tahu setelah kita melakukan itu, apa yang ada di aturan itu sebenarnya tujuannya adalah itu tadi, menghargai diri kita, menghargai apa yang kita miliki gitu. Kita naik motor itu pakai helm itu bukan cuma aturan, tapi agar misalnya kecelakaan tidak terjadi apa-apa dengan kita gitu, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu akhirnya nanti jadi budaya. Itu sebenarnya contoh yang paling mudah gitu ya, apa yang kita lakukan terhadap disiplin. Kita secara tidak langsung sebenarnya disiplin tuh menggunakan helm, harusnya itu kita terapkan dengan yang lain, apa yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu goal akhirnya nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan ini ya. Jadi sifat positif yang merupakan tujuan mulia gitu, yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa yang namanya nilai-nilai kebajikan universal itu dia berlaku umum. Yang namanya kebajikan itu yang namanya orang jujur, kata saya tadi. Walaupun dia mau di Indonesia, mau di Amerika itu sama gitu. Itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Dan itu sebenarnya menjadi sebuah nilai positif yang ingin jadi tujuan mulia kita semua. Jadi kita berharap siswa-siswa kita, orang terdekat kita itu punya ini, nilai-nilai kebajikan ini. Tujuan akhirnya adalah nilai-nilai kebajikan ini tadi. Nah, jadi dalam nilai-nilai kebajikan itu ada dibagi dalam berbagai macam Bapak Ibu ya. Ada yang dari William Glasser, kemudian tapi kita fokusnya pada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Salah satunya antara lain adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernadar kritis gitu ya, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Jadi itu yang sering kita sampaikan pada siswa kita gitu. Nah, ini Bapak Ibu teori motivasi. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu, bahwa dalam kita memberi sesuatu kepada siswa kita itu kita harus berdasarkan teori motivasi ini. Jadi motivasi itu dia ada dua ya, motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal. Contoh motivasi eksternal itu antara lain ya, kenapa siswa itu patuh gitu ya. Pertama mungkin dia untuk menghindari ketidaknyamanan, takut akan hukuman apa yang terjadi apabila dia tidak melakukannya. Mungkin pikirannya seperti itu, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti itu dia motivasinya eksternal, dia tidak berdasarkan dirinya sendiri. Jadi dia takut mematuhi peraturan itu karena dia takut dihukum. Kemudian juga ada yang namanya teori eksternal berdasarkan imbalan gitu. Dia mau kerja karena dia dapat imbalan gitu ya. Nih ada upahnya gitu, baru dia kerja. Kalau nggak ada upahnya ya dia nggak mau gitu. Itu namanya motivasi eksternal berdasarkan imbalan. Bisa juga mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Itu juga termasuk dalam motivasi eksternal. Kayak kita ngasih hadiah buat anak-anak, nah kalau kamu bisa ini saya kasih ini. Itu sebenarnya kalau dalam teori motivasi itu termasuk motivasi eksternal. Walaupun sebenarnya kalau kita lakukan itu kadang-kadang kita bisa memotivasi murid kita. Setiap orang misalnya kita di kelas gitu, yang bisa jawab soal ini benar semua 100 saya kasih 100.000 misalnya. Itu motivasi eksternal kan, walaupun tujuannya baik, tapi ketika Bapak Ibu tidak memberikan 100.000, apakah dia akan benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencari jawabannya? Enggak kan. Jadi motivasi eksternal itu sifatnya sesaat dia. Nah, yang kita harapkan itu adalah motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Jadi motivasi internal ini adalah itu tadi tujuannya disiplin positif. Ya, motivasi internal itu dia melakukan itu tujuannya adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini gitu. Saya belajar sungguh-sungguh nih, tujuan saya ini untuk apa gitu. Saya belajar nanti saya ingin melanjutkan ke sekolah yang jenjang yang lebih tinggi, atau saya ingin menjadi sesuatu. Itu berarti motivasinya internal Bapak Ibu. Jadi dia belajar sungguh-sungguh itu bukan karena dia takut nggak naik kelas, bukan karena dia takut nilainya jelek gitu ya, tapi dia belajar sungguh-sungguh. Jadi kita sebagai guru menghargai proses itu sebenarnya. Ya, jadi makanya sekarang kalau kita di kurikulum Merdeka itu produknya boleh macam-macam gitu ya. Prosesnya boleh macam-macam.
Kita belajarnya di diferensiasi kan sudah sering tuh dipelajari Bapak Ibu. Tujuannya itu mengakomodir semua kebutuhan siswa. Jadi mereka termotivasi eksternal itu dia melakukan sesuatu itu atas dasar kesukaannya gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sini ada salah satu kasus. Nah ini mungkin kita bisa bahas bersama Bapak Ibu, ada kasus di sini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Jadi ada seorang murid namanya IPA, dia kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus tersebut Bapak Ibu, jadi kita akan ada 2 pertanyaan. Jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Jadi di sini nanti Bapak Ibu akan berdiskusi ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Silahkan Bapak Ibu. Kita berdiskusi loh. Ada yang ingin menjawab? Silahkan Bapak Ibu berpendapat. Kita sebagai guru Bapak Ibu, kira-kira apa yang dilakukan Pak Seno itu benar atau tidak gitu. Apakah Bapak Ibu setuju tuh dengan tindakan Pak Seno, di mana Pak Seno itu dia ketika ada siswanya gitu ya yang memang kebetulan kurang mampu dalam matematika, terus ketika dia minta untuk menjawab ternyata siswanya nggak bisa jawab, malah gugup dan tasnya jatuh gitu. Kemudian Pak Seno ini menyuruh siswanya yang tidak mampu itu tadi maju ke depan kelas dan akhirnya ditertawakan sama teman-temannya yang lain gitu. Menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno itu bagus atau tidak gitu? Setuju tidak dengan tindakan Pak Seno? Mengapa kalau tidak setuju? Sedangkan kemudian yang kedua, apakah tindakan Pak Seno itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat. Nanti kita saling diskusi deh. Siapa? Bu Chandra kayaknya siap-siap nih. Silahkan Bu Chandra berpendapat. Ada Bu Yanti Susi. Bu Susi menyimak nggak Bu Susi? Halo Bu Susi. Kayaknya saya mau mendengar pendapat Bu Susi nih. Ada Bu Saidah juga, Bu Harna, Bu Aryati. Banyak loh, ini guru-guru di sekolah saya ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin berpendapat? Bu Chandra. Silakan Bu Chandra. Ya. Karena saya pakai HP jadi nggak terlalu jelas terlihat. Jadi dari kasus ini kan Iva tadi dia nggak senang matematika, ya nggak suka. Iya. Kayak saya dulu sampai sekarang juga. Membekas kan? Walaupun sempat mengajar matematika juga di SMK. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak gurunya ini kayaknya tidak tepat ya, karena anak tadi kan dia karena ketahuan melakukan aktivitas yang lain di jam walaupun jam pelajaran gurunya, tapi kalau menurut saya tuh sangat apa ya, tidak seharusnya dilakukan itu. Anak kan sudah istilahnya karena ketahuan terus disuruh maju terus gini kan, jadi mungkin dia ada merasa malu ditertawakan oleh kawan-kawannya di kelas gitu kan. Terus kalau itu bukan apa ya maksud bapaknya gurunya itu, jadi kalau tindakannya kalau saya tidak baik dilakukan oleh kita sebagai seorang pendidik gitu. Kemudian yang kedua itu apa, menurut saya gitu ya, apakah tindakan Pak Seno terhadap IPA itu harus sebuah hukuman atau konsekuensi? Dikatakan mungkin konsekuensi karena tadi sih dia tidak
memperhatikan walaupun dia tidak suka dengan pelajaran itu atau tidak menyukai ininya, jadi tetap aja harusnya tetap fokus gitu kan, tidak mengerjakan hal lain di jam guru tersebut, tapi yang dilakukan oleh gurunya tadi mungkin tindakannya yang tidak tidak sesuai, tidak tepat, harusnya mungkin ada tindakan lain yang membuat anak itu harusnya tidak menjadi malu gitu, menurut saya. Seperti itu ya Bu, tanggapan dari Bu Chandra tadi. Bu Chandra tidak setuju ya, karena menurut Bu Chandra itu memang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang guru gitu. Kemudian yang kedua tadi juga Bu Chandra bilang itu termasuk ke dalam hukuman ya Bu Chandra ya, karena IPA tidak menyimak gitu ya, jadi itu termasuk ke dalam hukuman buat IPA sendiri gitu. Gimana Bu Chandra? Ya gitu ya, seperti itu ya. Silakan Bu Neti memberi tanggapan atau mau jawab, mau beri tanggapan dari pernyataan Bu Chandra atau mau jawab pertanyaan kita yang dua tadi. Mau mencoba menjawab dulu, Pak. Silakan. Jadi sesuai dengan ini ya yang ditampilkan ini, menurut saya tindakan Pak Seno terhadap Iva itu memang kurang tepat. Jadi sebagai guru seharusnya tidak dilakukan seperti itu, sampai membiarkan murid-murid lain mempertawakan itu, seperti itu juga kurang tepat. Terus kemudian kalau yang pertanyaan kedua itu tindakan Pak Seno terhadap Iva itu, kalau menurut pandangan saya itu merupakan sebuah hukuman. Jadi langsung maju ke depan disuruh menunjuk hidungnya, nah itu tanpa bertanya terlebih dahulu kan. Mungkin saya juga kurang tahu di sini oleh tidak disebutkan apakah kalau tidak mendengarkan pelajaran atau apa konsekuensinya apa, itu kan tidak terlampir jelas, tetapi kalau seperti itu saya rasa itu adalah sebuah hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu biasanya kita sepakat, jadi anak itu tidak perlu harus disuruh gurunya maju ke depan, dia pasti akan melakukan konsekuensi itu. Menurut saya seperti itu Pak Marhasan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Bu Neti ya, atas apa yang dijawab Bu Neti tadi. Bu Neti juga sama dengan Bu Chandra untuk pertanyaan pertama, tidak setuju gitu ya apa yang dilakukan Bu Seno, karena sebagai guru juga mungkin tidak sepantasnya kita membiarkan teman-teman lain, kata Bu Neti tadi, tidak membiarkan siswa-siswa kita itu mentertawakan temannya di depan gitu ya, jadi seakan gurunya itu mempersilahkan gitu si IPA ini dipermalukan di depan gitu ya. Kemudian yang kedua juga tadi menurut Bu Neti itu adalah sebuah konsekuensi apa hukuman ya. Kalau Bu Chandra tadi konsekuensi, kalau Bu Neti tadi hukuman, karena hukuman itu kalau kita tahu biasa ya, hukuman itu dia kadang-kadang tidak sesuai dengan apa kesalahan yang dilakukan, itu biasa ya hukuman. Dia benar Pak. Iya, dia tidak mengerjakan soal, tapi hukumannya suruh berjemur di bawah tiang bendera misalnya gitu. Itu hukuman karena tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Konsekuensi itu biasa dia berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Misalnya ketika anak tidak mengerjakan tugas gitu, apa yang kita lakukan sebagai guru? Bolehkah kita menambah soalnya gitu? Atau nanti kita sudah dari awal kita sudah buat kesepakatan, anak-anak ini tugas kita gitu, ada 10 tugas, nanti kalau anak-anak tidak mengerjakan soalnya kami bapak tambah misalnya gitu. Itu konsekuensi. Apakah hukuman dan konsekuensi ini nanti bagus? Nanti kita jawab di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Tadi terima kasih Bu Chandra, Bu Neti atas tanggapannya ya, apa yang dilakukan oleh Pak Seno ini. Tadi saya juga nomor 1 itu tidak setuju tuh, nggak mungkin guru melakukan hal seperti itu. Tapi ini Pak Seno aja, Pak Seno itu nggak di sini, itu di sana jauh gitu ya. Jadi kalau guru-guru di tempat kita nggak ada yang kayak gitu, udah bagus semua saya yakin. Nah ini Bapak Ibu perbedaannya tadi, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hubungannya dengan hukuman. Hukuman itu pasti menyakitkan. Ada nggak hukuman yang enak? Nggak ada gitu. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi gitu. Kalau kamu naik motor nggak pakai helm, jatuh kepalamu luka, itu konsekuensi. Udah tahu kalau naik motor itu harus pakai helm gitu. Atau naik motor harus bawa SIM, kalau nggak ditilang, itu konsekuensi namanya. Kita tahu akibat dari apa yang kita lakukan, itu konsekuensi. Sedangkan kalau hukuman itu dia nggak ada hubungannya dengan yang kita lakukan gitu. Ya, jadi kalau kita
jalan kaki gitu, nggak pakai sendal, di tempat yang kebetulan ada duri, itu pasti kaki kita luka. Itu konsekuensi namanya. Kita tahu akibatnya tapi kita tetap nggak melakukan, itu konsekuensi ya. Jadi dengan hukuman, jadi kalau hukuman tadi dia tidak ada hubungannya, jadi hubungannya itu lebih ke menyakitkan gitu. Kemudian hukuman itu kadang-kadang membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Contohnya seperti yang dilakukan Pak Seno tadi. Mungkin IPA tadi akan sakit hati gitu karena dia dibiarkan oleh gurunya, dia tertawakan oleh teman-temannya yang lain ya. Itu mungkin waktunya mungkin jangka waktu yang lama juga. Kemudian untuk konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek gitu ya. Mungkin misalnya tadi menambah soal untuk dia mungkin akan tidak nyaman dalam waktu jangka pendek aja, beda dengan ketika dia ditertawakan. Kemudian jadi dari hukuman itu juga nanti anak akan membenci kedisiplinan gitu. Dia jadi benci karena kalau dia tidak disiplin akan hukumannya seperti itu gitu. Akhirnya dia merasa disiplin itu karena terpaksa, jadi dia benci dalam disiplin. Nah kalau konsekuensi itu kadang-kadang kita ngasih konsekuensi itu anak akan mulai menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya paksaan, sedangkan konsekuensi itu sama dia seperti tadi stimulus respon. Apa yang dia lakukan dia tahu akibatnya. Kalau kamu nggak belajar nanti kamu nggak naik kelas gitu. Kalau kamu nggak belajar nanti kamu nggak bisa jawab ulangan. Itu namanya konsekuensi gitu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri ya, dari hukuman itu tadi. Kemudian juga ada mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri sendiri, itu dari konsekuensi. Kemudian hukuman juga bisa menjadi konsep diri yang buruk gitu. Kalau orang yang sering kena hukuman itu dia mungkin di kita gitu ya, dari kita menilai orang yang sering kena hukuman itu kondisi buruk gitu, orang yang buruk gitu ya. Jadi konsep dirinya juga buruk, sama dengan konsekuensi. Konsekuensi itu orang yang sering melanggar konsekuensi itu kita juga memandangnya buruk gitu ya. Ya, jadi itu salah satu dampaknya. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau sifatnya hukuman gitu ya, sifatnya hukuman, biasa anak pasti akan berbohong karena dia takut dihukum. Ya, konsekuensi dari kalau dari konsekuensi itu anak akan belajar mematuhi peraturan. Konsekuensi itu sifatnya dia bukan datang dari orang, tapi karena dia tidak melakukan, terjadi pada dirinya sendiri gitu. Kalau hukuman itu dia tidak melakukan, orang lain yang akan menghukum dia. Nah itu biasa kadang-kadang seperti itu, anak akan menyembunyikan kesalahannya, dia tidak akan jujur gitu ya Bapak Ibu. Kemudian hukuman itu juga apa yang dirasakan adalah marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu contoh hukuman tuh. Kalau konsekuensi mungkin dia akan kehilangan hak, misalnya tadi orang yang nggak bawa SIM gitu, naik motor, mungkin dia beberapa hari cuma nggak bisa naik motor gitu. Kemudian tidak dibuat nyaman, diasingkan untuk sementara, seperti itu untuk konsekuensi. Jadi hal yang harus kita hindari sebagai guru adalah memberikan hukuman Bapak Ibu. Ya kadang-kadang hukuman itu beberapa orang menganggap hukuman itu efektif, benar ya, hukuman itu sebenarnya efektif untuk sesaat, ya, tapi dampaknya itu jangka panjang gitu. Nah ini Bapak Ibu, kita lihat di sini, kelihatan nggak pas saya besarin ya? Ini yang kurang kelihatan ya, tindakan guru Kurang besar. kurang besar. Oke, saya coba besarin ya, kelihatan nggak sih? Nih, Kelihatan. Kecilkan lagi Pak, itu penuh. nggak apa-apa, ya kan nggak kelihatan juga gitu. Nah ini Bapak Ibu, jadi ada beberapa tindakan guru nih, kita akan membandingkan apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi berdasarkan apa yang dijelaskan dari awal tadi ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah", itu hukuman apa konsekuensi? Apa Bu Chan? Hukuman apa konsekuensi? Yang hukuman boleh pasang emot jempol, yang nggak hukuman pasang emot jempol ke atas ya. Yang nggak hukuman boleh pasang emot jempol ke bawah. Ada kan emot jempol tuh di HP-nya misalnya nih. Nih, hukuman tuh. Kalau konsekuensi yang ke bawah misalnya. Bu Chandra katanya hukuman. Ada yang lain? Atau mau taruh di kolom chat boleh. Bu Olpah tadi hukuman juga katanya. Tindakan guru mencatat nih, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100. Hukuman apa konsekuensi gitu. Kalau kita berpikirnya tadi yang tadi, apakah dia termasuk hukuman? Bu Chandra dulu deh. Bu Chandra tadi bilangnya apa? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Hukuman. Alasannya apa Bu Chandra?
tidak terlambat tuh ya. Ya, saya tidak akan terlambat lagi katanya. Dia nulis tuh. Ayo Bu Chandra, atau ada yang mau berpendapat nih? Bu Neti, kayaknya Bu Chandra sama Bu Neti yang aktif nih. Kalau menurut Bu Neti apa Bu Neti? Ya ini bingung ini, makanya tadi rencana saya mau tanya kalau anak lambat itu konsekuensinya gimana ini. Makanya masih ragu-ragu ini, tapi Hukuman nggak apa tahu, konsekuensi? saya coba jawab ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi deh kalau saya nih. Alasannya apa? Alasannya apa konsekuensi? Itu masih berhubungan ya, saya tidak akan terlambat lagi. Anak berpikir kalau wah nanti kalau saya itu catat buku lagi di situ jadinya saya nggak akan terlambat gitu. Jadi harapannya mereka daripada capek-capek untuk menulis, nah dia akan datang lebih awal seperti itu. Ini sebenarnya ini nanti mau saya tanyakan, Pak. Iya, nanti kita jawab sama-sama tuh. Kalau Bu Ulpah gimana nih? Bu Ulpah Megasari tadi dia kayaknya hukuman deh, saya lihat tadi. Gimana Bu Ulpah? Iya, jadi itu kan mencatat 100 kali. Berarti kan itu berarti sudah ada hukuman, berarti aturan kan. Berarti kalau saya tidak akan karena terlambat ke sekolah, jadi dia itu mendapatkan hukuman mencatat sampai 100 kali itu kalau itu saya, Pak. Itu maksudnya. Gitu. Jadi maksud Bu Ulpah mencatat itu termasuk hukuman gitu ya. Kalau Bu Neti tadi dia bingung tuh hukuman apa konsekuensi. Dari hal yang kita lihat di awal tadi, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu dampaknya dia jangka panjang gitu. Konsekuensi itu dia jangkanya pendek gitu ya. Dan konsekuensi itu berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Apakah mencatat 100 kali itu berhubungan dengan yang terlambat gitu. Kalau kita terlambat, apa yang terjadi? Misalnya kita sekolah nih, Bapak Ibu mengingat pada saat Bapak Ibu jadi siswa. Ketika Bapak Ibu itu berangkat dan terlambat ke sekolah, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang dirasakan Bu Neti kalau terlambat? Kalau terlambat kan pastinya kita datang buru-buru, kemudian kita pastinya ketinggalan pelajaran itu kan. Kemudian mungkin ada rasa kadang malu, olehnya gurunya sudah masuk, kita baru datang, gurunya sudah ada gitu. Ya. Nah itu konsekuensi Bu Neti. Dijawab sendiri kan. Jadi ketika kita lambat, apa yang kita rasakan? Kita malu. Jadi pengen malas sekolah gitu. Akhirnya kita ketinggalan pelajaran. Akhirnya kita malu sama gurunya. Itu konsekuensi. Kalau dia disuruh mencatat 100 kali itu hukuman karena nggak ada hubungannya. Ya. Mungkin ada anak yang suka mencatat 100 kali dia nggak masalah, mungkin besok lagi dia ngulang gitu. Tapi kalau tadi hubungannya dengan diri kita sendiri, saya lambat nih, saya malu nih masuk gitu kan konsekuensi. Jadi besok dia daripada dia malu, mending dia berangkat pagi-pagi. Nah itu namanya konsekuensi Bapak Ibu. Jadi tadi ya hukuman dan konsekuensi itu berbeda dari segi hubungannya dengan kesalahannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita lanjut yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Jempol ke atas apa jempol ke bawah gitu? Yang pastinya ini hukuman ini. Nih Bu Chandra hukuman nih. Jelas ya? Jelas nih hukuman nih. Bu Neti juga hukuman ya. Karena memang tidak ada hubungannya terlambat tadi. Bu Ulpah juga. Kemudian membersihkan coretan di meja yang ditulis. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ini Bu Rini bersuara nih. Terima kasih Bu Rini sudah mau menyampaikan pendapat gitu. Nah Bu Rini, alasannya Bu Rini kenapa konsekuensi? Konsekuensi karena kan tadi dia mencoret ya Pak. Iya. Artinya berarti perilakunya itu dari coretan itu kan harus dibersihkan seperti itu Pak. Ya, tepat sekali Bu Rini ya. Jadi apa yang dia lakukan, dia tahu kalau mencoret meja pasti harus dihapus. Kalau mencoret meja disuruh push up, nah itu beda cerita tuh kayak gitu ya. Kemudian murid diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi. Jempol ke atas nih 1 orang, 2 orang, nggak ada yang jempol ke bawah, nggak ada yang mau berpendapat konsekuensi Pak gitu.
misalnya. Nggak ada ya. Jadi sudah mulai memahami ya konsekuensi dan hukuman. Kemudian yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Ke bawah apa ke atas? Hukuman tadi ke atas, konsekuensi ke bawah. Mengganti kertas teman itu, kalau kamu coret buku temanmu diganti, itu tuh konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Oke, kita lanjutin lagi, ada pertanyaan berikutnya. Nih. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Berarti hukuman, Bu Olpah hukuman, Bu Chandra hukuman. Kemudian murid minta bertelanjang kaki, nih istri saya ada kayaknya tadi, malu saya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman apa konsekuensi? Karena dia nggak pakai sepatu, akhirnya disuruh dia bertelanjang kaki. Ini udah mulai menjebak nih. Seandainya ada murid nih, aturan sekolah pakai sepatu hitam, gitu. Terus karena dia nggak pakai sepatu hitam, akhirnya dia disuruh bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukuman apa konsekuensi? Ini banyak yang bilang konsekuensi, ada yang bilang hukuman. Ini mulai menjebak ya. Jadi konsekuensi dan hukuman itu sebenarnya hampir beda-beda tipis gitu. Setipis apa ya? Setipis kulit bawang gitu ya. Alasannya Bu Chandra. Saya mau dengar Bu Chandra nih, konsekuensi kenapa? Konsekuensinya karena tadi nggak dia nggak, kan sudah tahu tuh aturan sekolah pakai sepatu warna hitam gitu ya. Jadi ya konsekuensinya karena nggak pakai mungkin ya. Pikiran saya konsekuensi, kita copot dulu deh sepatunya sepanjang hari itu aja, nanti jam pulang kita briefing lagi anaknya, kita panggil, kita ingatkan lagi. Konsekuensinya 1 hari itu. Konsekuensi 1 hari saja, bukan menghukum dia. Tapi beda-beda tipis gitu ya. Aku mulai ragu. Oke, terus ada yang lain nih? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Kenapa jawab konsekuensi? Bu Rini atau Bu Aryati nih? Ada Bu Aryati. Bu Ari. Halo Bu Ari. Dengar nggak Bu Ari? Jangan-jangan Bu Ari hadir tapi nggak muncul nih. Bu Hari, Bu Harna. Halo. Atau saya mau dengar langsung dari istri saya sendiri itu. Halo Ibu Sri. Kenapa konsekuensi Bu Sri? Iya, mohon izin Silakan Bu Sri, silakan. mengeluarkan pendapat. Kalau saya milih itu konsekuensi karena kalau dari sini kan berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, Yang di atasnya Bu Sri, yang di atasnya. berjemur di lapangan basket. Murid diminta murid bertelanjang diminta kaki. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Saya pilih konsekuensi karena ini kan lebih ke menyadarkan siswanya. Gitu. Lebih ke menyadarkan siswanya. Ada yang lain Bu Sri? Itu aja, terima kasih. Sama-sama Bu Sri. Silakan ya. Biasa kalau berdebat sama saya itu lebih panjang dari itu loh. Ini tumben cuma sedikit gitu. Apakah dia termasuk konsekuensi atau hukuman gitu ya Bapak Ibu? Bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan kelas. Kalau menurut saya pribadi sih, dan Bu Chandra mengubah pilihannya, silakan Bu Chandra. Jadi saya mau minta pendapatnya deh. Ayo Bu Chandra. Kembali konsekuensi itu kan dia tahu gitu ya. Iya. Dia tahu tanpa diminta gitu kan ya. Iya. Jadi dia tahu itu tanpa diminta. Nah, tapi kalau ini kayaknya hukuman deh, kembali ke hukuman deh, karena kita ini apa tadi ya? Dan meminta siswa untuk telanjang kaki. Nah, itu. Mungkin di situ saya bisa dong mengubah ini apa ya? Mengubah pendapat lagi. Jadi ke hukuman. Kalau konsekuensi itu kan dia tahu itu sudah ininya tanpa kita minta itu. Jadi itu kayaknya lebih ke hukuman deh, ke ininya. Kalau yang pendapat lain kalau itu adalah hukuman. Oke.
siap gitu. Jadi bagus sekali ya, itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jadi ingat tadi, kalau dia konsekuensi itu berasal dari dia tahu gitu, kalau dia nggak pakai sepatu hitam konsekuensinya apa. Tapi ketika ada orang lain di situ yang ikut campur untuk memberikan sesuatu berupa hukuman tadi, itu namanya hukuman Bapak Ibu. Jadi di situ ada campur tangan. Benar kata Bu Chandra tadi, di situ dia diminta gitu. Berarti ada campur tangan orang lain gitu. Ya. Jadi diminta untuk bertelanjang kaki sepanjang hari. Jadi itu termasuk dalam bentuk hukuman. Jadi kalau yang ada jawab konsekuensi, nggak salah sih, sebenarnya bisa jadi konsekuensi. Tapi karena ada campur tangan orang lain, seandainya pada saat itu dia pakai sepatu hitam, terus dia lepas sendiri karena malu gitu, bukan warna hitam ya, nah itu konsekuensi. Tapi karena di situ ada mungkinan ada gurunya yang lihat, kemudian disuruh kamu lepas sepatu hitam karena kamu bukan sepatu hitam gitu, kamu dilepas, berarti itu hukuman Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada pihak ketiga kalau hukuman itu. Kemudian yang berikutnya gitu ya, ketiga ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Jelas nih, hukuman apa konsekuensi? Hukuman, satu orang hukuman, Bu Olpa hukuman. Jelas hukuman ini Pak. Jelas ya, jadi ini hukuman karena memang gak ada hubungannya tuh gitu ya, berdiri di depan kelas karena tidak menjawab pertanyaan. Kan semua anak enggak cara berpikir anak itu beda gitu. Mungkin dia nggak bisa jawab langsung, kalau disuruh ditulis di kertas mungkin dia bisa gitu ya. Jadi itu hukuman. Kemudian yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Ke bawah apa ke atas? Ini ke bawah nih. Bu Ulpah ke bawah, Bu Sri ke bawah gitu. Bu Chandra ke bawah juga. Itu konsekuensi ya Bapak Ibu, karena dia sadar tuh, dia nyenggol, akhirnya dia lap sendiri. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat dan tertinggal pelajaran. Hukuman apa konsekuensi? Kehilangan 10 menit nih. Ketika kita terlambat, kita kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Bu Linda, konsekuensi apa hukuman Bu Linda? Suaranya belum Bu, suaranya belum diaktifkan. Bu Linda, tiba-tiba hilang Bu Linda tadi. Mic-nya Bu, belum diaktifkan ya. Konsekuensi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin berpendapat boleh open mic atau raise hand gitu. Kehilangan 10 menit jam istirahat itu hukuman apa konsekuensi? Jadi tadi hampir semua menjawab konsekuensi ya Bapak Ibu. Jadi karena, nah berarti dari sini Bapak Ibu udah. Silakan Bu Harna. Ayo Bu Harna. Mic-nya dibuka Bu Harna. Bu Harna tadi raise hand, kok tiba-tiba hilang? Silakan berpendapat Bu Harna. Kenapa Bu Harna milih konsekuensi? Bu Harna, halo. Orangnya ada apa enggak nih? Bu Harna, open mic Bu Harna. Bu Harna, mungkin Bu Harna tadi kepencet ya. Nah, untuk kehilangan 10 menit itu termasuk dalam konsekuensi Bapak Ibu. Jadi ketika anak dia terlambat mengerjakan tugas, jadi kan diminta dikumpul hari ini misalnya, sedangkan waktunya sudah istirahat. Boleh nggak guru mengambil waktu istirahat? Ya, kalau anaknya sadar bahwa itu harus dikumpul hari ini, pasti dia akan tetap mengerjakan. Kadang-kadang anak seperti itu kan, aduh belum istirahat, cepat-cepat ngerjain gitu. Mungkin hasilnya konsekuensinya tadi dia akan kehilangan 10 menit jam pelajarannya. Kemudian hasilnya juga tidak akan maksimal. Itu kan konsekuensi ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin guru bisa mengingatkan gitu, kamu kalau nggak ngerjakan mungkin nanti nilaimu nggak bagus gitu, tugasmu juga nggak selesai dengan bagus, kemudian nilaimu nggak bagus, kamu kemungkinan nggak naik kelas. Itu konsekuensi namanya. Jadi guru boleh mengaitkan itu ya. Jadi bukan langsung memberi hukuman, kamu nggak ngerjakan besok kamu harus ngerjain 300 soal misalnya, itu hukuman tuh ya. Tapi kalau konsekuensi tadi, kamu nggak boleh istirahat sampai pembelajaranmu selesai. Dia tahu gitu, anak itu tahu kalau dia nggak mengerjakan, dia akan tetap harus mengerjakan walaupun jam istirahat. Itu konsekuensi ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu tentang konsekuensi dan ini apa, hukuman ya. Nah sekarang kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Di situ ada pertanyaan loh, sederhana, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas gitu? Alasannya apa? Mengapa harus keyakinan kelas?
mengapa tidak peraturan keras? Kita kan mengacunya ke sana tuh, keyakinan kelas katanya. Tidak ada lagi peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berdasarkan apa yang mereka yakini. Kalau kita masuk ke dalam teori motivasi, berarti dia adalah motivasi intrinsik dari keyakinan mereka. Kemudian ada pertanyaan di situ, pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu pada saat Covid kemarin ya Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, itu salah satu pertanyaan yang kita perlu dulu sebelum kita masuk ke keyakinan gitu ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kenapa kita pakai helm? Karena kita yakin gitu. Walaupun nggak ada polisi, nggak ada razia, kalau kita pakai helm, tiba-tiba terjadi sesuatu, kita yakin bahwa nanti kalau misalnya kita jatuh, kita nggak apa-apa. Itu keyakinan Bapak Ibu. Kemudian kemarin pada Covid tuh, kenapa kita pakai masker? Ada nggak yang nyuruh pakai masker? Bapak Ibu pakai masker kemarin itu berdasarkan aturan apa karena keyakinan sendiri gitu? Ada yang takut aturan ya? Bu Neti apa? Karena keyakinan sendiri apa aturan tuh? Ke masker. Keyakinan Ya, kemarin. keyakinan sendiri kan, kita jaga jarak, kita jarang berkumpul orang, itu berdasarkan keyakinan kita Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Ada nggak yang sengaja telat-telat kalau pelatihan? Enggak kan, kadang-kadang kita baki lebih awal itu karena kita sadar kalau kita lambat nanti kita materinya ketinggalan gitu, atau kita merasa malu dengan teman-teman yang lain. Itu berarti dasarnya adalah keyakinan kita sendiri. Nah Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita kembalikan ke nilai-nilai keyakinan kita gitu. Lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang namanya motivasi intrinsik itu dia lebih menggerakkan kita ya, daripada peraturan. Peraturan itu tadi kalau dia sifatnya tidak memberi hukuman, mungkin orang nggak akan ikut. Peraturan tadi kalau ya tidak membuat rasa nyaman, tidak membuat rasa ketidaknyamanan gitu ya. Jadi kalau kita tidak ikut aturan, mungkin kita biasa-biasa aja, nggak dihukum istilahnya, mungkin kita nggak akan taat aturan itu ya, karena dia motivasi internal gitu, motivasi eksternal gitu ya. Kalau motivasi internal itu dia berdasarkan keyakinan kita Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu itu kita siapkan dari motivasi kita, motivasi dari dalam gitu. Sama Harsan. Ya, halo Bu Aku Linda. Nopin Linda. Ya, Saya mau tanya nih Pak Hasan. silakan Bu, silakan. Apa ketentuan tentang keyakinan kelas itu, apakah seorang guru yang menentukan atau bagaimana nih Pak Hasan? Oke, makasih Bu Linda. Untuk keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu ketika awal kita mulai itu kita berdasarkan peraturan dulu. Apa peraturan di kelas itu? Misalnya aturan di kelas jangan berisik misalnya. Ya Bu Linda ya. Aturan di kelas ada tuh. Ya. Kenapa kita Kalau Ya, silakan Bu Linda apa? ya begini, Ya, peraturan ada di kelas ya. itu sebenarnya apakah itu guru yang menentukan sendiri bersama siswa, atau itu memang berasal dari sekolah, atau itu ketentuannya dari masing-masing sekolah, Nah, gini. atau memang dari guru sendiri bersama muridnya? Iya. Saya mau nanya itu karena saya punya peraturan juga di kelas saya. Iya, gini, mohon maaf Bu. Yang biasa yang namanya peraturan itu, Bu ya. Peraturan itu dibuat oleh seseorang yang fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan orang yang buat. Ya, jadi misalnya kita buat peraturan tuh tujuannya adalah peraturan kita itu diikuti kan? Ya. Jadi untuk saya nih, aturan itu saya buat untuk saya gitu. Itu aturan, Bu. Sifatnya aturan. Itu kan berarti misalnya Ibu buat aturan jangan berisik di ruangan misalnya. Itu aturan itu Ibu yang buat agar ruangan Ibu nggak berisik kan gitu. Itu tujuannya pertama aturan. Kenapa kita nggak sekarang itu tidak diminta membuat peraturan tapi lebih ke keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dia dibuat oleh guru dan muridnya gitu. Apa yang kita yakini? Apa dasar dari apa yang kita lakukan? Itu Bu maksudnya. Jadi misalnya peraturan Ibu tadi punya peraturan nih ya. Ya. Misalnya contohnya apa satu Bu aturan yang Ibu buat Bu? Pertama, anak-anak saya buat peraturan dengan datangnya dulu ke sekolah. Iya.
Saya membuat aturannya berdasarkan papan absen saya. Saya buat mereka memasang fotonya. Siapa paling duluan datang itu anak-anak berebut untuk datang duluan. Oh, ternyata disiplinnya bagus kalau kita buat absen langsung ada fotonya di situ dia tempelkan. Bu, saya hari ini datang nomor 1. Langsung ada catatan, oh, berarti nomor 1. Nanti kita beri apa untuk dia, hadiah apa, tapi harus beberapa kali datang sehingga pada saat dia merasa bangga, yang lain juga mau ikut gitu, seperti itu. Nah, itu konsep bersama untuk aturan di kelas saya supaya anak murid lebih rajin ke sekolah. Iya. Jadi yang kedua, pada saat sampah berhamburan, siapa paling banyak membuang sampah yang ngambil dari pojok-pojok kelas itu, padahal bukan mereka yang membuang, karena kita peduli sampah, kita buang pada tempatnya. Nah, saya bilang, berapa kali kamu sudah membuang sampah di situ dan siapa saksinya? Nah, kita beri lagi dia ibaratnya bintang, dia namanya bagus hari ini, atau pujian apa yang membuat dia senang. Nah, jadi rupanya di kelas saya kalau dibuat seperti itu mereka suka. Nah, jadi itu aturan-aturan yang sederhana aja. Soalnya murid saya kan anaknya kecil, nanti kalau aturannya terlalu disiplin benar atau apa itu Pak Mahasa nanti diprotes lagi, Bu Lindanya terlalu disiplin, harus begini, harus begitu. Iya, Bu. Yang kedua, yang ketiga, Iya, silakan. alat tulis apapun, buku apapun harus ada nama mereka supaya tidak tertukar sama temannya. Nanti saling menuduh berkelahi. Saya bilang di kelas itu adalah saudara kita, bagaikan saya ini mama kandung kalian, jadi kalian itu adalah anak kandung saya bilang sama anak murid saya. Jadi kalian itu anak kandung Ibu Linda, sementara kelas 3 ini, jadi nanti naik kelas juga ada ibu kandung kalian atau bapak kandung kalian. Jadi kita di sekolah ini tidak boleh bertengkar. Bertengkar itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Besok malah sekolah kalau sering bertengkar. Nah, jadi anggaplah dia itu adalah saudara kandung kita. Kita bisa berbagi ilmu, berbagi apa aja yang teman kita nggak punya, aku bilang. Nah, itu. Yang keempat lagi aturannya, Oke. anak-anak yang selalu tidak menuruti aturan Ibu Linda, saya bilang, saya tanya dia, kalau kamu tidak mau mengikuti aturan Ibu Linda hari ini, kamu mau dibuat aturan apa? Aku bilang, aku tanya, aturan untukmu apa? Supaya kamu senang mengikuti aturanmu sendiri. Dia bilang gini, minta maaf Bu, besok aku ngikuti aturan Ibu Linda. Jadi akhirnya ngikuti aturan-aturan itu, tapi aturannya sederhana. Ketika mereka tidak mengumpulkan tugas atau lambat, berarti ada alasan tertentu. Ban kempes kah? Habis itu saya kemarin Bu datang dari Banjar, kemalaman nggak sempat bikin tugas. Oke, aku bilang alasannya tepat. Jadi kita nggak boleh memberi hukuman atau konsekuensi yang lain, kita pahami aja mereka. Itu aja Pak Mahasan. Makasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu Dadah. Linda, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Linda. Ayo kita kasih tepuk tangan. Luar biasa, benar loh. Benar sekali apa yang disampaikan Bu Linda. Itu tadi termasuk dalam tahapan kita membuat keyakinan kelas, Bu Linda. Ya. Untuk kita yang berada di sekolah dasar itu kita memang pertama adalah patokannya peraturan, Bu Linda. Dari peraturan ya. Jadi peraturan yang ada di kelas itu Bu Linda tadi bagus kalau menurut saya. Bu Linda memberikan kesadaran dulu kepada anak, kalau kita misalnya buang sampah gitu ya di tempat yang ini, nanti ruangan kita jadi kotor anak-anak gitu. Itu nanti mereka akhirnya punya keyakinan kalau ada sampah di pojok itu berarti ruangan kotor. Kalau ruangan kotor berarti lingkungannya jadi nggak bersih gitu. Nanti mungkin dampaknya akan kesehatan kita. Itu apa yang dilakukan Bu Linda itu udah benar. Jadi dia nanti akan menjadi sebuah keyakinan Bu Linda bagi siswa-siswa Bu Linda tadi, bagi siswa-siswinya. Akhirnya mereka tuh paham gitu ya, paham. Oh ternyata kalau buang sampah sembarangan nanti ruangan kotor gitu ya. Kalau ruangan kotor belajarnya nggak nyaman. Nah itu jadikan sebuah keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Menjaga kebersihan. Itu kita buat kata keyakinan apa? Misalnya bersih sebagian dari iman. Mohon maaf ya Bu Linda. Atau dengan lingkungan bersih dari iman, ya, dengan lingkungan bersih belajar jadi nyaman. Itu sebuah keyakinan kelas loh Bu Linda. Dengan belajar dengan lingkungan bersih belajar jadi nyaman. Itu tuh kata sederhana, tapi mereka paham maknanya karena mereka melakukan gitu. Bagus apa yang dilakukan Bu Linda seperti tadi. Misalnya anak tidak mengerjakan tugas, alasannya apa? Jadi kita tidak langsung menghakimi gitu Bu Linda. Tidak kita mendengar alasannya. Iya, itu luar kecuali biasa. malas. Itu lain. Kalau malas beda. Kalau malas tadi itu boleh
kita memberikan konsekuensi sebenarnya. Konsekuensi itu sifatnya jangka pendek, ya. Iya. Jadi misalnya dia malas mengerjakan tugas hari ini karena kamu nggak ngerjakan tugas, nanti kamu terpaksa jam istirahat harus mengerjakan tugas. Ya, jadi dia ingat, oh nanti saya nggak bisa istirahat nih, kerjain tugas, nanti besok saya nggak mau lagi. Beda kalau dikasih hukuman. Kalau dikasih hukuman tuh dia marah jadi benci Bu sama kita gitu. Ya, Iya, nah gitu Bu. sedangkan yang menghukum aneh-aneh aja sudah mulai mengatakan bahwa kita ini terlalu disiplin. Padahal disiplinnya saya itu hanya menyuruh mereka rapikan buku, kasih namanya. Kalau tidak ada namanya, buku itu nanti hilang. Ya, jadi Sedang gitu. Zaman dari sekolah, Ya. jadi ada nama. Jadi walaupun demikian mereka bisa harus merawat buku walaupun itu punya sekolah. Anggaplah itu miliknya selama 1 tahun itu Pak Hasan. Ya, nah itu sudah luar biasa, benar-benar kata yang disampaikan Bu Linda. Kita itu berdasarkan aturan dulu Bu Linda. Jadi aturannya ada buku, misalnya kita dapat aturan dari sekolah, buku harus disimpan rapi, jangan sampai robeknya. Bu Linda menyampaikan dengan siswanya itu benar. Kalau bukunya nggak nanti kalau nggak dikasih nama bukunya hilang. Padahal kan alasannya biar rapi itu. Padahal Bu Linda tahu nih biar bukunya bagus. Tapi ketika Bu Linda menyampaikan nanti kalau bukumu nggak kamu kasih nama nanti bukumu bisa diambil orang loh. Padahal kan mereka mungkin takut tuh. Aduh buku saya nanti bisa ketukar nih. Dan itu bener loh Bu Linda. Itu sudah bagus tuh apa yang disampaikan Bu Linda tuh saya setuju. Pendekatannya apalagi Bu Linda kelas 3 kan. Anak-anak itu nggak bisa langsung dikasih perintah. Iya. Tapi pendekatan dulu, ya di kita pendekatan dulu, kita kasih pemahaman dulu. Oh ternyata kata anak kalau buku ditulis ini nggak mungkin ketukar. Bu Linda juga nanti mudah kalau ngasih gitu ya. Tugasnya selesai nanti kalau nggak ada namanya siapa orangnya nih, masa ditulis Bu Linda hantu gitu kan nggak mungkin gitu ya Bu Linda. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Bu Linda ya. Terima kasih banyak terima Bu Linda. kasih. Ya sama-sama Bu Linda. Terima kasih juga atas tanggapannya. Tepuk tangan untuk Bu Linda yo. Ini guru senior di tempat saya nih, luar biasa nih. Aduh, terima kasihlah. Saya kan kesempatan lagi untuk Pak Hasan dan teman-teman yang lain. Iya. Dadah. Sama-sama. Jangan keluar Bu Linda, dengerin aja dulu gitu. Nah, keluar aku nih sambil mancing loh. Beneran mancing ternyata. Sambil dapat ikan, dapat ilmu. Iya, terima kasih banyak Bu Linda sudah mau mampir gitu walaupun sambil mancing. Ya, sambil mendengarkan, sambil ikan nih, cerewet juga ikannya. Ayo Pak Mak. Oke, silakan Bu Linda. Ya. Saya lanjutkan ya, saya izin melanjutkan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas tadi. Itu tadi apa yang sudah sebenarnya ingin saya sampaikan, bagaimana membuat keyakinan kelas tadi udah dipraktekkan sama Bu Linda loh. Iya, apalagi terutama untuk anak-anak sekolah dasar. Mereka itu tidak bisa dikasih aturan Bapak Ibu. Apalagi kan anak-anak itu dia nggak paham apa itu aturan. Walau kita tulis aturan itu jangan buang sampah sembarangan itu sampai 30 lembar gitu di dinding ditempel, dia nggak akan paham. Ya. Jangan buang sampah gitu. Apa maksudnya jangan buang sampah? Ya tetap aja dia buang sampah. Tapi kalau kita beli pemahaman, buang sampah tuh di sini tempatnya tuh gitu ya. Kalau kamu nggak buang sampah akibatnya apa gitu. Mereka itu harus panjang. Kita sebagai guru itu ya harus mau nggak mau, apalagi kelas rendah itu agak sedikit banyak ekspor ya, banyak ya. Effortnya banyak gitu, banyak banget tuh. Harus ini, harus itu, jelasin ini, jelasin itu gitu. Dikasih doktrin lah kalau istilah saya itu. Pokoknya tiap hari dijelasin Bu anak-anak kalau buang sampah itu di sini. Kalau sampahnya di luar nanti kan ruangan kita nggak bagus, nggak ini, nggak indah dan lain-lain. Itu bisa tiap hari. Ya, boleh tiap hari. Nggak apa-apa karena untuk anak-anak apalagi mereka mulai mengingat tuh. Ternyata ini yang disampaikan Ibu. Tapi jangan kuncinya jangan gunakan kata jangan gitu ya. Ya, jangan buang sampah, jangan ribut, jangan berisik gitu. Karena biasa itu jangan itu belakangnya yang diikutin gitu. Tapi misalnya jangan ribut bisa kita ganti dengan menjaga ketertiban atau tenang gitu. Jangan lari-lari kita ganti dengan berjalan gitu ya. Misalnya jangan lari-lari di kelas. Dalam kelas kita harus jalan gitu. Itu mereka lebih paham seperti itu ya. Dipraktekin, gurunya juga jangan lari gitu. Ya, kita lanjutin ya. Kita lanjutin Bapak Ibu. Nah ini tadi peraturan kelas. Jadi peraturan dan keyakinan itu ada poinnya. Peraturan itu dia lebih pada keyakinannya, lebih pada nilainya Bapak Ibu ya. Nilai budi pekertinya tadi, nilai kebajikannya tadi. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu termasuk tanggung jawab. Dia bertanggung jawab kan. Kita ngambil buku, balikin ke tempat. Berarti itu nilai keyakinannya adalah tanggung jawab. Itu yang kita kuatkan. Ya, jadi bertanggung jawab atas perilakunya gitu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu
keyakinan hubungannya ke sifat menghormati orang lain. Ya, jadi ada elemen-elemen karakter yang kita harapkan dari sebuah keyakinan kelas itu. Hadir di sekolah 15 menit gitu. Tujuannya apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen untuk diri kita. Misalnya kita datang telat, kita tuh mengganggu orang lain sebenarnya. Yang lain udah belajar, kita masuk, terpaksa gurunya ngulang lagi gitu. Jadi kan kita tidak menghormati orang lain gitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu hubungannya dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, hubungannya dengan kesehatan gitu. Kemudian bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain, melatih mereka bersabar. Gunakan masker kalau kemarin hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas, itu hubungannya dengan keselamatan juga, dan juga keamanan orang lain. Bisa juga kita masuki menghormati orang lain. Jadi dalam keyakinan kelas itu yang kita buat itu berdasarkan ini, karakter-karakter ini, tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, sabar dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah, saya lanjutin. Nah, ini Bapak Ibu, ini salah satu contoh keyakinan kelas ya. Jadi dulu namanya kesepakatan kan Bapak Ibu. Jadi ada karena kesepakatan dibuat oleh kelas 6A, ini di kelas saya gitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang tertib, jujur, peduli, berbagi, tepat waktu, percaya diri, bekerja sama. Ini semuanya keyakinan loh Bapak Ibu. Jadi tidak ada nggak perintah di situ? Tidak ada kan? Tertib, berarti anak tahu tuh tertib, jujur, peduli, berbagi, tepat waktu. Tepat waktu hubungannya tadi jangan terlambat ya. Kalau kata peraturan dilarang terlambat, kalau di dalam keyakinan kelas bisa kita tulis tepat waktu. Misalnya percaya diri gitu, setiap anak diharap percaya diri. Itu sebenarnya kata-kata sederhana, tapi kita bisa memantik mereka. Anak-anak ayo maju ke depan kelas gitu. Misalnya ada yang malu, ingat nggak tentang keyakinan kita gitu, tentang keyakinan kelas kita. Ada apa salah satunya? Percaya diri Bapak Ibu. Nah, boleh dia maju, akhirnya dia terpantik lah motivasi intrinstiknya Bapak Ibu setelah dia melihat keyakinan yang telah dia buat. Itu contoh ya Bapak Ibu, berusaha melakukan yang terbaik, berarti dia berusaha yang terbaik tadi, termasuk mengerjakan tugas tadi ya. Jadi karena dia yakin bahwa melakukan yang terbaik itu adalah satu keyakinan jadi dia tidak akan terlambat lagi mengerjakan tugasnya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu contohnya ya Bapak Ibu. Kita lanjutin. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Apa yang dilakukan manusia itu berdasarkan ini sebenarnya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging gitu ya. Kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Jadi ada 5 kebutuhan manusia. Semua yang dilakukan manusia itu sebenarnya berdasarkan 5 hal itu Bapak Ibu. Ini dalam teori kebutuhan ya. Kebutuhan yang pertama tadi survival, bertahan hidup. Love and belonging, itu sayang dan rasa sayang dan diterima. Kemudian ada freedom, kebebasan. Kemudian ada fun, kesenangan. Dia melakukan sesuatu itu karena dasar kesenangan gitu. Kemudian dia melakukan sesuatu itu karena dasar penguasaan, power, ingin menunjukkan kekuasaan gitu ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya didasarkan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka ya. Jadi ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi Bapak Ibu, ketika seorang anak misalnya di dalam kelas dia merasa tidak diterima gitu, merasa tidak disayangi, apa yang dia lakukan? Mungkin dia akan mengganggu orang lain ya. Karena dia merasa tidak diterima oleh teman-temannya, maka dia akan mengganggu temannya yang lain gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi misalnya ada juga ingin menunjukkan penguasaan gitu, jadi dia bandel gitu, suka mengganggu orang lain karena dia ingin terlihat berkuasa gitu ya. Itu sebenarnya salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan. Nah, itu yang harus dipahami oleh guru. Jadi setiap apa yang dilakukan anak itu ada tujuannya ya. Jadi berdasarkan tujuan itulah kita mengidentifikasi masalahnya adalah berdasarkan tujuan itu tadi, berdasarkan kebutuhan dasar tadi, apa yang tidak kita penuhi. Mungkin selama ini kita ada siswa yang ternyata dia bandel gitu. Ini kemarin ya ada salah satu masalah di teman saya. Kebetulan kemarin saya sempat coaching ya sama salah satu teman, di mana dia punya masalah gitu ya. Jadi kita sama Fasil itu kadang-kadang suka coaching bareng. Ada salah satu siswanya yang terkenal bandel gitu,
Jadi ternyata setelah diselidiki, dia itu tidak ditemani oleh teman-temannya yang lain. Alasannya kenapa? Setelah kita gali lebih dalam, ternyata dia di rumah itu dilarang bermain sama orang tuanya. Kebetulan kata orang tuanya, di lingkungan tempat dia tinggal itu lingkungan yang kurang bagus gitu. Anak-anak di sana itu kadang-kadang ngomongnya kasar, bukan cuma anak-anak, orang tua gitu. Jadi dia tidak mau anaknya terpengaruh. Akhirnya anaknya itu di dalam rumah seharian. Nah, ketika di sekolah dia itu terbawa suasana yang tidak bisa bergaul itu. Jadi dia di situ adalah sebenarnya kebutuhan yang dia inginkan adalah sebenarnya dia ingin diterima gitu. Ingin dia juga bergaul, ingin mendapat rasa sayang. Apa yang harus dilakukan? Akhirnya teman saya, salah satu orang pasli itu, dia berkonsultasi dengan guru, bukan guru ya, dengan orang tua gitu. Bagaimana biarlah anaknya nanti di rumah itu tetap disuruh main di luar gitu, biar dia bisa bersosialisasi, tapi sambil dijaga walaupun lingkungannya agak kurang bersahabat gitu ya, karena tadi alasannya ada orang tua biasa suka ngomong kasar dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika dilakukan itu, alhamdulillah ada perubahan katanya gitu, anaknya sudah mulai bisa bergaul, dia sekarang nggak, kemudian guru yang di sana juga menjelaskan kepada teman-teman yang lain bahwa si anak ini nggak bandel gitu, dia cuma perlu teman gitu ya, akhirnya bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita, kalau kita tahu masalahnya, insya Allah permasalahan itu kalau kita tahu akar masalahnya gitu ya, makanya permasalahan itu mungkin bisa kita selesaikan secara mudah ya, bukan mudah juga sih, dengan kolaborasi dengan yang lain juga Bapak Ibu. Nah, ini tadi dasar kebutuhan dasar manusia tadi ya, ada 5. Nah, ini Bapak Ibu, kita mulai berdiskusi lagi Bapak Ibu ya. Dinda seorang anak kelas 3 SD gitu. Ini ada sebuah kasus gitu Bapak Ibu. Kita berhubungan dengan dasar tadi ya, teori dan kebutuhan dasar tadi. Ada 5 tadi ya. Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya. Ketika dia pulang ya, dia bilang pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ya, jadi dia pulang mengadu sambil nangis tuh, bilang pada ibunya kalau dia benci pada Ibu Rani. Ibu Rani itu gurunya. Ya. Menurut Bapak Ibu gitu, dari 5 kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi dari Dinda nih gitu ya, kok dia jadi merasa benci sama gurunya Ibu Rani? Jika jawabannya seperti ini, jadi kita dikasih jawaban dia, bila Anda merasa dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, jadi di sini pertanyaannya Bapak Ibu, Dinda ini dia anak siswa SD gitu ya, kecil gitu. Ternyata dia pulang tuh ke rumahnya ngadu sama ibunya. Ngadu dia benci banget sama gurunya gitu. Benci ya dia sama gurunya gitu. Tergantung Bapak Ibu ini gurunya gitu ya. Jadi diomongin sama Dinda tadi. Ya. Dinda di sekolah itu, Dinda benci nih sama guru Dinda gitu. Kenapa? Kata ibunya, pokoknya benci aja gitu. Terus sekarang kalau Bapak Ibu tahu gitu, Dinda benci sama ibu gitu ya, Bapak Ibu nih, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari Dinda yang belum Ibu tunjukkan gitu? Silakan raise hand Bapak Ibu. Bu Neti. Mungkin rasa kasih sayang. Rasa sayang gitu. Rasa sayang dan ingin diterima ya. Jadi apa yang Ibu lakukan? Bu Neti lakukan apa sih sama Dinda akhirnya? Mungkin bisa kita lakukan, lebih melakukan pendekatan lagi ke Dindanya. Kemudian apa ya? Apa Bu? Banyak loh. Kita coaching sebentar gitu ya. Enggak ya, kalau saya lamaan nanti. Jadi benar kata Bu Neti tadi, sebenarnya yang tidak terpenuhi kalau kita rasa benci itu hubungannya dengan berlawanan dengan rasa kasih gitu ya, rasa sayang, ingin diterima gitu. Ketika ibu gurunya tahu gitu, Bu Neti tadi tahu bahwa Dinda ini ternyata di sekolah merasa tidak disayangi sama Ibu Neti gitu, merasa tidak diterima gitu. Kemungkinan Bu Neti sibuk dengan teman-temannya. Dinda ini orangnya biasa aja gitu ya, dia nggak berisik gitu, nggak ribut, pinter juga, mungkin dia nggak terlalu pinter juga nggak terlalu kurang pinter gitu, jadi biasa. Kadang-kadang guru itu lupa sama orang yang seperti itu. Guru itu sibuk sama anak yang terlalu bandel, anak yang terlalu pintar gitu. Akhirnya ada anak-anak yang mungkin merasa kurang diterima gitu, merasa kurang disayangi sama gurunya.
Makanya kita perlu loh setiap hari menanyakan perasaan anak gitu. Itu hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional ya Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang datang pagi tidak ada salahnya sih sebagai seorang guru kita nanya perasaannya hari ini. Anak-anak hari ini perasaannya gimana gitu. Atau sepulang sekolah nanti refleksi sebentar. Anak-anak gitu, setelah kita belajar nanti apa perasaan, bagaimana perasaannya gitu. Ya, sederhana kan? Itu menunjukkan bahwa kita punya rasa kasih, kita menerima mereka gitu, agar kejadiannya tidak seperti Dinda tadi. Akhirnya Dinda ternyata Ibu Neti ini kayaknya lebih peduli sama si ini gitu, atau sama si ini gitu. Akhirnya dia ngadu ke rumahnya sambil nangis, saya di sekolah nggak diperhatiin Bu gitu. Untung Bu Neti tahu gitu. Ya, karena Bu Neti paham kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, akhirnya tahu apa yang dilakukan. Oh, mungkin nanti besok saya menyapa semua siswa gitu. Atau mungkin besok saya ngasih perhatiannya sama ke semua orang, bukan kepada orang ini aja. Gitu ya, Bu Neti ya. Oke, ini nyerapahin Bu Neti akhirnya gitu ya. Enggak, bukan Bu Neti sih sebenarnya, ini Bu Rani di situ dalam kasusnya. Nah, kemudian ada 4 kasus berikutnya Bapak Ibu. Kita hubungkan dengan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Yang pertama adalah ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari sang anak yang bilang ini? Dia tuh di sekolah itu suka nyanyi gitu. Bentar-bentar bersenandung, bentar-bentar nyanyi gitu. Tapi gurunya nggak suka karena mengganggu konsentrasi kelas gitu, mengganggu ketenangan kelas. Padahal si anak ini suka nyanyi gitu. Kira-kira kebutuhan apa sih yang anak ini yang tidak terpenuhi dari anak ini? Kebutuhan akan kebebasan bisa, Pak. Kebutuhan akan kebebasan. Ada yang lain? Halo Bapak Ibu. Halo. Ya, silakan Bu Linda nih, Bu Linda rame nih. Ayo, apa Bu Linda kebutuhan yang tidak terpenuhi nih? Kalau masalah kesenangan dia suka menyanyi, suka menari, itu emang wajar guru boleh menyuruh. Tapi kita sebagai seorang guru jangan juga yang sebebas-bebas dia. Tapi kita punya aturan, kita bisa bernyanyi. Kita beri kesempatan kepada murid pada saat apa pembelajaran yang emang dia siapa aja muridnya boleh bebas mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan apanya, bermain ramai-ramai di kelas itu. Ya ada waktunya kan. Setiap saat kita ada waktu yang boleh serius dan boleh juga bermain sambil belajar, bermain sambil bernyanyi, nggak apa-apa. Jadi ada saatnya, tapi bila saat itu serius, dia pada saat mungkin saat pembelajaran waktu itu, hari itu pembelajaran serius, mengerjakan apa yang memang harus mereka serius, mungkin dia merasa ingin menyanyi tapi tidak kesampaian. Jadi kemungkinan anak itu protes dia, kenapa aku nggak diberi kesempatan untuk nyanyi hari ini, harus diam gitu. Ya, kalau menurut saya anak itu belajar kapan waktu untuk bisa menyanyi. Itu menurut saya Pak Maharsa. Tapi memang kita harus setiap saat emang ada pembelajarannya buat anak-anak. Kayak seperti di tempat saya kan ada seni musiknya, ayo silahkan. Ada seni rupanya, ayo silahkan. Apa aja saya beri kesempatan. Tapi pada saat itu kalau menyanyi pada saat matematika, saya nggak mungkin menyuruh. Itu Pak Maharsan. Tergantung situasinya. Terima kasih Pak Maharsan. Sama-sama Bu Linda. Nih luar biasa, Bu Linda tuh langsung ngasih jawaban loh. Gak cuma solusi, dia langsung ngasih jawaban sama kita gitu ya. Jadi sebenarnya kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi itu di anak itu adalah kebutuhan kebebasan ya, freedom gitu. Karena apa yang disampaikan Bu Linda itu benar sih. Yang namanya kebebasan itu nggak semata-mata langsung kita dapat gitu. Makanya kita punya kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab tuh istilahnya Bapak Ibu. Ya, ketika anak dia terbiasa dengan kebebasan gitu, mungkin dia mungkin mohon maaf di dalam lingkungan rumah dia biasa bebas gitu. Apapun yang dia lakukan dia tidak tahu apapun konsekuensinya, apa yang dia lakukan itu biasa. Ada anak-anak seperti itu. Ya. Ketika kita sebagai guru bagaimana menanggapi ini? Apa yang tidak terpenuhi kebutuhan kebebasannya ya. Benar sih sebenarnya apa yang dibilang Ibu guru itu, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas katanya di situ. Ya, benar kan? Apa yang disampaikan Bu Linda tadi benar loh. Kalau matematika ngapain nyanyi gitu. Ya. Kan ada semuanya. Ya. Ada jamnya Bu. Ya, harus nyanyi. Ya.
Nah, jadi salah Ya, satu bentuk kepedulian kita sebagai guru adalah memenuhi kebutuhan itu tadi. Dia memang suka nyanyi gitu. Ada jam, ada kebebasan. Makanya kita kasih arahan. Kamu boleh nyanyi ketika jam pelajaran nyanyi. Kamu mau nyanyi sampai sekolah tutup juga nggak masalah gitu. Misalnya ya Bapak Ibu, tapi nggak mungkin kan anak mau gitu. Ya, benar tuh apa yang disampaikan Bu Linda. Tepuk tangan buat Bu Linda. Bu Linda kalau ngasih jawaban tuh luar biasa gitu. jadi nah, jadi besar Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Sekarang yang haram. kita masuk ke pertanyaan nomor 2 Bu. Ya lah. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa tuh yang harusnya diterima oleh anak? Dia pakai jepit rambut baru nih. Anaknya, misalnya murid Bu Linda nih. Tapi Bu Linda pada saat itu nggak nyapa, nggak ngasih apresiasi gitu. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari anak itu, Bu? Kepedulian. Kepedulian ya, itu termasuk ke dalam tadi rasa kasih sayang gitu ya. Jadi kita sebagai guru itu memang benar Bu Linda, kita harus menunjukkan rasa sayang kita. Anak itu jadi merasa diterima gitu. Jadi apapun perubahan sedikit aja pada siswa kita gitu ya, ada pada murid kita, ada apresiasi itu mereka senang tuh. Oh kamu kok ikat rambutnya baru ya, bagus ya gitu. Kelinci ya. Kelinci ya, karena memang gitu ya, karena memang salah satu bentuk kita sebagai guru itu sebenarnya bukan cuma mengasih pembelajaran, tapi kita juga membantu siswa itu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya gitu ya. Apalagi anak-anak gitu. Biasa anak-anak dia kalau kayak kelas Bu Linda, kelas 1, 2, 3 itu mereka memang masih ingin dicintai gitu, masih ingin diterima gitu ya. Apalagi kalau saya masuk biasa Bu Linda di kelas 2 itu biasa sering malah dipeluk-peluk tuh. Duh, bapak gitu. Saya yang risih tuh ya. Kita lanjutin Bapak Ibu, kayaknya kita waktunya malah lebih ya. Harus benarnya tadi tuh berapa jam sih? Seru deh. Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol, kita lanjut ya. Mohon maaf ya saya agak cepat. Nah, menurut Diane Gosen gitu ya dalam buku Restruction School Discipline tahun 1998 itu mengumumkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi guru itu perlu meninjau ya penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah sudah memerdekakan dan memandirikan murid gitu ya? Apa yang mereka sifat disiplin yang dilakukan guru itu apakah sudah mencapai hal itu, memerdekakan gitu ya, memandirikan, berpusat ya, atau istilahnya berpihak pada murid gitu ya. Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser ya, Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol pada seorang guru. Posisi kontrol itu yang pertama adalah posisi yang paling bawah Bapak Ibu, penghukum. Guru itu sifatnya satu ya, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama tadi penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Ya, jadi posisi guru selama itu tuh ada 5 tahap ini. Yang pertama tadi penghukum ya Bapak Ibu, penghukum itu guru yang suka menghukum aja kerjaannya, nggak tahu alasannya apa hukum terus ya. Itu biasa yang paling dihindari nih yang pertama, guru penghukum nih. Ini kita lewati. Kemudian yang kedua, guru pembuat rasa bersalah ya. Jadi tuh dia senang tuh membuat muridnya, siswa-siswanya bersalah. Kamu kalau nggak ngerjain nanti kasihan ibu gitu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Ini tuh namanya membuat bersalah. Jadi dia seakan-akan apa yang dilakukan siswanya itu akan membuat siswa itu bersalah pada dirinya sendiri dia ya. Itu jadi akhirnya siswa itu nanti akan merasa gagal gitu sebagai manusia ya, karena dia merasa bersalah terus, dibuat rasa bersalah terus. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman ini posisi yang diterima lah istilahnya. Tapi jangan posisi teman ini ada dampak buruknya Bapak Ibu. Posisi teman ini ketika seorang guru ini dia memposisikan diri sebagai teman kepada siswanya, kepada muridnya, itu bagus, tapi ada dampak buruknya. Ya. Kadang-kadang guru yang memposisikan diri sebagai teman ini dia disukai oleh siswa. Ya, disukai dia. Pasti dia disukai, nggak mungkin nggak. Tapi pada saat ada guru lain masuk gitu, dan guru lain ini tidak bisa memposisikan posisi yang sama pada guru teman tadi, pada posisi guru yang pertama, maka dia guru yang ini tidak akan diterima oleh siswa itu ya, karena dia sudah merasa berteman dengan guru yang pertama ini. Akhirnya ada keterkaitan,
ada keterbutuhan. Jadi biasa tuh kalau siswa itu sudah merasa berteman dengan guru, apa yang dikehendaki oleh siswa ini nanti kalau tidak terpenuhi oleh guru itu dia akan merasa kecewa gitu ya. Jadi ada kecewa dia karena dia merasa berteman tuh. Kita bersikap juga salah sedikit itu nanti murid kita kecewa gitu. Karena kita sudah pada posisi ini nih, posisi berteman nih. Apakah diperbolehkan? Boleh, tapi tidak sampai sekuat itu ya istilahnya. Kemudian yang ketiga adalah pemantau. Guru pemantau ini dia memantau sikap siswa. Ya, CCTV kalau saya bilang gitu. Apa yang dilakukan siswa itu dilihatnya. Coba lihat kamu melanggar peraturan nomor ini. Coba lihat kamu melanggar peraturan nomor ini gitu. Dia memantau terus gitu. Dilihat terus. Tapi dia nggak tidak menunjukkan bahwa apa yang dilakukan siswa itu sebenarnya benar atau tidak gitu. Yang penting dia mantau. Kalau sesuatu yang dilakukan siswa misalnya gini, siswanya datang terlambat pada hari Senin upacara bendera gitu. Siswanya masuk, dia terus gurunya bilang, kamu terlambat nih 15 menit, kamu berdiri di tengah lapangan. Udah gitu aja. Itu posisi pemantau namanya. Ya. Dia jelasin, kamu itu terlambat. Ya, 15 menit. Menurut aturan kita gimana kalau lambat 15 menit? Apa yang harus dilakukan? Itu pemantau namanya. Ya. Kalau penghukum itu beda, lambat 15 menit silakan sana. Kalau pemantau itu dia akan menjelaskan gitu. Kamu terlambat 15 menit. Kalau menurut aturan kita, lambat 15 menit itu apa yang dilakukan? Jadi anak itu akan sadar tuh sendiri. Oh, ternyata saya lambat nih 15 menit, ini harus saya lakukan gitu ya. Padahal anak itu juga ada masalah lain di rumah gitu. Terus yang terakhir kita masuk ke posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling tepat sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa disebut posisi manajer? Karena kita fungsinya di situ adalah mengatur gitu ya. Mengatur sini dalam maksud mengatur itu kita memposisikan diri kita dengan siswa kita ini setara gitu. Tapi kita bisa mengontrol gitu ya. Maksudnya mengontrol di sini adalah Bapak Ibu mengungkapkan permasalahannya apa, kemudian anak itu akan mencari jawaban atas permasalahannya. Gitu ya. Misalnya gini. Anak datang terlambat pada hari Senin upacara bendera gitu. Gurunya kan tanpa menghukum, dia akan bertanya dulu, kenapa kamu terlambat hari ini gitu. Kalau guru yang pemantau tadi, kamu terlambat hari ini 15 menit, kamu tahu kan aturan kita gitu. Kalau terlambat ngapain gitu. Kalau guru sebagai manajer itu dia akan nanya tuh alasannya, kamu terlambat kenapa gitu ya. Alasan kamu terlambat kenapa sih? Mungkin saya telat bu, ban saya bocor gitu. Ban saya bocor gitu. Alasannya misalnya. Nah, lain kali kalau kamu naik motor gitu, paling enggak kamu punya spare waktu misalnya ya. Kamu dari rumah adalah 30 menit. Waktu upacara jam 6.30. Berarti kamu berangkat dari rumah jam 6 ya. Tapi kalau kamu bocor, pasti kamu telat. Makanya kamu berangkat lebih awal lagi gitu. Itu kan manajer posisinya. Itu memberikan pemahaman gitu. Jadi kamu harus berangkat mungkin setengah 6 gitu. Walaupun kamu bocor di jalan, kamu sempat nambal, tetap terlambat gitu ya. Itu istilahnya ya. Jadi itu posisi manajer. Mungkin kita lanjutin ya Bapak Ibu. Nanti habis ini ada yang seru nih. Ini dia Bapak Ibu, yang berhubungan dengan manajer tadi, berkaitan dengan restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi itu obrolan ya. Restitusi itu obrolan antara dua belah pihak gitu, yang mana tujuannya adalah mengkondisikan orang yang diobrolkan ini itu dia bisa menggali potensinya gitu ya Bapak Ibu. Lebih seperti coaching lah. Restitusi itu sebenarnya hampir seperti coaching Bapak Ibu. Cuman bedanya kalau di coaching itu dia beberapa kali gitu ya, nggak cuma sekali. Kalau restitusi itu 1 kali ya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kembali bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia bisa diterima kembali gitu oleh orang lain. Jadi restitusi itu tujuannya sebenarnya itu tadi, ketika dia berbuat kesalahan ya, ketika seorang anak berbuat kesalahan, maka bagaimana dia ini bisa kembali kepada temannya. Jadi dia itu nggak dianggap orang yang bersalah gitu ya. Dan kita juga sebagai guru tidak memberikan hukuman langsung, tapi dia mencari cara dia menebus kesalahannya itu sendiri gitu. Tapi dengan berdasarkan keyakinannya. Kemudian gini. Nah, contohnya restitusi ini seperti ini. Misalnya ada 2 orang anak berantem gitu. Ya, 2 orang anak berantem. Ternyata pada saat dia berantem itu yang anak satu ini tidak sengaja merobek baju temannya gitu. Ya, merobek baju temannya ya. Jadi mungkin kalau kita sebagai manajer, maka kita akan bertanya dulu pada
dua orang ini apa yang mengakibatkan mereka berantem gitu. Ya. Jadi ingat tadi kalau pada restitusi itu solusinya adalah semuanya terpenuhi gitu ya. Win-win solution, semuanya pada posisi menang-menang gitu ya. Yang satu mendapatkan konsekuensi, yang satu yang bajunya robek tadi juga terpenuhi keinginannya gitu. Misalnya tadi si anak yang merobek baju ini diminta untuk memperbaiki bajunya yang robek, itu konsekuensinya ya. Yang bajunya robek ini bajunya baik kembali, misalnya nih berteman obrolan ya, saya contohkan obrolan gitu. Ketika dua anak ini sang kepala sekolah nanya gini, kenapa kalian berantem gitu. Dia tadi bu gitu, dia tadi pak nyenggol saya misalnya. Terus kenapa kalian berantem? Karena saya nggak terima dia nyenggol saya gitu. Akhirnya saya senggol balik gitu, istilahnya senggol balik, dan nggak sengaja ketarik kantongnya misalnya. Kantongnya robek, akhirnya kantongnya robek gitu. Si A yang narik sampai kantongnya robek. Kemudian si B juga nggak terima, Pak bagaimana ini kantong saya robek gitu. Ya. Gimana gini, nanti ibu saya marah misalnya gitu ya, kantong saya robek nanti ibu saya marah nih gitu, apa yang harus saya lakukan? Maka kita bisa minta pertanggungjawaban dari si A tadi, kira-kira si A ini apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu, seperti itu misalnya. Nanti dia akan mengungkapkan sendiri, kamu kan sudah ngerobek bajunya, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahannya. Si A mungkin akan berpendapat gini, sepertinya saya bisa menjahit bajunya bu, misalnya seperti itu ya. Jadi kita berikan konsekuensi ke anak yang berbuat salah tadi gitu ya, sebuah jawaban gitu yang anak yang dirobek bajunya tadi juga merasa tenang karena bajunya akhirnya dijahit gitu. Mungkin kamu, jadi kepala sekolahnya mungkin bisa tegas, nanti kamu jahit bajunya anak ini, temanmu ini, ketika jam istirahat gitu sampai pulang gitu misalnya, itu boleh ya. Akhirnya mereka pada saat jahit itu bareng-bareng gitu ya, main akhirnya nggak berantem lagi. Seperti itu contoh ya, itu restitusi. Mungkin itu contoh videonya nanti akan saya lanjutin di sini ya Bapak Ibu. Sebentar ya, mohon maaf ya, kayaknya ada agak lebih lama, saya agak lebih cepat tuh. Nah ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi ya, ini sudah sebagian dipelajari oleh Bapak Ibu. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan gitu ya. Yang seperti saya lakukan tadi, ketika dia merobek baju temannya gitu ya, maka dia harus menjahit. Itu akan teringat nanti, kalau saya ngerobek baju teman saya, nanti mungkin saya akan menjahit lagi. Kebetulan saya nggak bisa jahit gitu misalnya, jadi saya harus membuang beberapa waktu untuk menjahit baju aja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kenapa memperbaiki hubungan? Karena si pelaku ini dia bertanggung jawab gitu ya, si pelaku ini bertanggung jawab gitu. Jadi semuanya sama-sama win-win solution, sama-sama menang. Yang ini dapat hukuman menjahit, yang ini dia bajunya dijahitkan gitu ya. Jadi dia sama-sama gitu, sama-sama bertanggung jawab ya. Jadi akhirnya dia hubungannya itu baik gitu. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Apa yang saya sampaikan tadi, contohnya dia ada tawaran, apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu gitu. Bukan dipaksa, kamu harus ganti bajunya loh gitu ya. Tapi kita menawarkan, apa yang bisa kamu lakukan? Si anak akan berikan solusi sendiri tadi, karena yang salah dia tadi. Mungkin saya bisa menjahitnya bu gitu, tapi saya nggak bisa jahit gitu, apa yang harus saya lakukan? Nanti kamu bisa belajar sama ibu itu misalnya gitu ya, jahit, nanti kita akan jahit gitu ya. Kemudian restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya ya. Jadi ke dalam dirinya maksudnya tadi itu, dia tahu nih saya salah, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya gitu ya. Jadi kemudian dia punya solusi untuk memperbaikinya. Kemudian yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tindakannya tadi apa? Pada saat restitusi tadi yang kamu lakukan tadi, kenapa, apa sebabnya kamu melakukan ini gitu. Kemudian guru juga akan bilang gini, apa yang kamu lakukan itu sebenarnya boleh kamu melakukan itu misalnya. Kebutuhan dasar ini ya, boleh kamu melakukan itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar misalnya. Karena kamu untuk melindungi dirimu sendiri kamu boleh gitu ya. Tapi dikasih validasi tindakan yang salah, tapi itu jangan dilakukan lagi ya gitu. Karena bisa mengakibatkan temanmu terluka misalnya gitu. Itu validasi tindakan yang salah ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kenapa restitusi itu cara yang paling baik Bapak Ibu? Karena di situ tadi ada dua solusi, win-win solution tadi. Semuanya menang, solusinya menang-menang. Jadi nggak ada satupun yang dirugikan. Kalau kita memberikan hukuman, maka yang akan dirugikan adalah orang yang berbuat kesalahan gitu. Kan tidak sesuai dengan tindakannya sepertinya biasa itu. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan ya. Jadi yang difokuskan itu adalah karakter orangnya Bapak Ibu. Jadi tindakannya tadi kita
kita lupakan, bukan kita lupakan ya, tindakannya tadi kita kesisihkan dulu, kita cari dia bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, bagaimana dia memberikan solusi atas permasalahannya itu tadi, apa yang tindakannya dilakukan, apakah sikapnya bertanggung jawab gitu. Itu makanya kita fokus pada karakternya, akhirnya dia bertanggung jawab tuh, dia melakukan kesalahan dia bisa bertanggung jawab Bapak Ibu. Kemudian restitusi itu fokusnya pada solusi ya, apa yang bisa kita lakukan biar bagaimana caramu menebus kesalahanmu gitu ya. Jadi ada solusi. Jadi dia bukan pada bukan pada bagaimana apa yang harus dilakukan pada orang ini, enggak, tapi solusinya biar mereka berdua ini sama-sama damai gitu. Kemudian juga restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dengan restitusi itu kita bisa menunjukkan bahwa anak ini memang dia salah gitu. Tapi ketika dia mulai bertanggung jawab atas dirinya, guru juga bisa menunjukkan bahwa anak ini adalah bertanggung jawab, benar dia salah gitu, mungkin karena dia ini alasannya ada gitu, kita jelaskan ya. Makanya restitusi tadi biasa menggali lebih dalam gitu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan restitusi tadi, ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kenapa disebut segitiga restitusi? Karena dia ada 3 tahapan Bapak Ibu ya. Yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas ya. Sebelum kita masuk ke tindakan, kita harus menstabilkan identitas dulu. Kadang-kadang anak-anak itu ketika dia berbuat salah gitu ya, maka datang gurunya, dia akan takut duluan. Bagaimana cara kita untuk menstabilkan identitasnya? Maka kita akan berikan pertanyaan gitu ya, kita berikan ketenangan. Oh, apa yang kamu lakukan gitu. Misalnya setiap orang itu punya kesalahan, pernah melakukan kesalahan, bukan cuma kamu gitu misalnya kan, berarti dia tenang, oh ternyata saya salah tapi bukan cuma saya gitu. Setelah kita menstabilkan, dia jadi tenang, dia jadi lebih tenang, baru kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu kita menanyakan alasannya, kenapa kamu berbuat itu ya. Misalnya tadi, kenapa kamu berbuat itu kita validasi tindakannya salah. Dia tahu kalau tindakannya salah gitu ya, bukan kita membenarkan tindakannya, tapi kita memvalidasi, dia paham bahwa dia itu salah. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan, dari apa yang kamu lakukan kamu tahu nggak kalau kamu tuh salah gitu, bagaimana caramu menebus kesalahanmu gitu ya. Itu namanya kita menanyakan keyakinannya Bapak Ibu, seperti itu. Nah ini ada contoh praktik penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Mungkin saya tampilkan sebentar ya, ada contoh segitiga restitusi yang saya jalankan gitu. Ntar dulu Bapak Ibu, saya izin dulu ya, saya izin stop sharing dan menunjukkan bagaimana proses restitusi. Ini ada contoh ya, ini contoh ada kasus itu. Satu. Kedengaran nggak Pada hari Bapak Ibu? sebelumnya, Pak Hasan memberikan tugas berupa pekerjaan rumah kepada peserta didik kelas 6. Namun ketika diperiksa, ternyata ada satu anak Kedengaran yang nggak tidak Bapak Ibu? mengumpulkan pekerjaan rumahnya. Anak tersebut pun dipanggil ke ruang guru oleh Pak Hasan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ini contoh restitusi ya Bapak Ibu. Sudah Bapak kasih tugas ya untuk mengerjakan PR kalian di rumah. Jadi hari ini Bapak persilahkan kalian untuk mengumpulkan PR-nya. Silakan anak-anak kumpulkan dulu. Saya cepat ini. Kegiatan restitusi ya. Kan kenapa Bapak panggil ke sini? Ya tahu kan kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, karena saya tidak mengumpulkan PR hari ini. Dia tahu kan kalau tidak mengerjakan PR itu perbuatan yang salah. Tahu Pak, saya meminta maaf Pak. Tidak apa-apa Nia, semua orang. Kedengeran nggak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, kayaknya nih pada diam-diam semua nih, ada apa ini? Dia jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Iya Pak. Nia tentu punya alasan kenapa tidak mengerjakan PR yang Bapak berikan kemarin. Coba Nia jelaskan kepada Bapak. Iya Pak, karena sehabis pulang sekolah saya harus menjaga keponakan saya sementara kakak saya bekerja. Apakah tidak ada orang selain Nia yang bisa menjaga keponakan Nia? Tidak ada Pak. Nia tahu kan bahwa mengerjakan PR merupakan salah satu tanggung jawab Nia sebagai pelajar. Iya Pak, saya tahu. Apakah tidak ada cara lain agar Niel bisa mengerjakan PR Niel tepat pada waktunya? Ada Pak, sepulang sekolah saya akan berusaha mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum menjaga keponakan saya. Baik, berarti mulai hari ini Niel harus lebih memperhatikan tugas yang diberikan oleh Bapak maupun guru lainnya. Iya Pak,
Saya akan berusaha lebih baik lagi untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Terima kasih banyak Niel. Bapak yakin Niel bisa menjadi lebih baik ke depannya. Niel siap kan untuk jadi lebih baik lagi? Siap, Pak. Nah, itu Bapak Ibu salah satu contoh kasus ya yang saya praktekkan dalam segitiga restitusi tadi, yaitu tentang salah satu siswa yang tidak mengerjakan tugasnya gitu ya. Jadi dia tidak mengerjakan tugas, alasannya dia tidak mengerjakan PR ya Bapak Ibu. Jadi ketika diminta untuk mengumpulkan PR, dia tidak mengumpulkan gitu. Setelah saya tanyakan apa alasannya, ternyata dia sepulang sekolah itu harus menjaga keponakannya. Kebetulan dia tinggal sama kakaknya dan kakaknya itu bekerja gitu. Ketika kakaknya bekerja, maka dia yang akan menggantikan tugas kakaknya menjaga anaknya gitu sampai pulang. Biasa pulangnya sampai malam gitu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu setelah direstitusi kan Bapak Ibu dia punya solusi atas perilakunya saat ini, kenapa dia tidak mengerjakan. Akhirnya dia nanti akan berusaha gitu setelah pulang sekolah, ketika ada PR dia langsung mengerjakan gitu sebelum kakaknya berangkat kerja Bapak Ibu. Nah jadi seperti itu, jadi dia punya solusi atas jawaban permasalahannya sendiri Bapak Ibu. Itu adalah tujuan dari restitusi. Jadi di restitusi itu anak bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri dan berdasarkan atas keyakinannya sendiri Bapak Ibu. Saya izin share screen lagi Bapak Ibu destinasinya. Nah itu tadi ya Bapak Ibu. Kemudian ya kita sampai pada penghujung ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, halo, ada yang ingin berkomentar? Bu Neti, Bu Chandra, Bu Ulpah. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu, halo. Apa sinyal saya putus nih? Ya, Bapak Ibu kalau gitu terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir pada kegiatan diseminasi ini ya. Bapak saya juga mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila apa yang telah saya sampaikan ini Bapak Ibu juga mengganggu waktu Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena mengambil beberapa jam dari waktu Bapak Ibu untuk menyampaikan proses diseminasi budaya positif sekolah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu karena sudah hadir dalam kegiatan kita kali ini. Dan sebelum saya menutup kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Mungkin saya yang akan memimpin langsung doanya Bapak Ibu. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir. Bu Linda, Bu Neti, Bu Chandra, Bu Ulpah, Bu Saidah juga, Bu Yayu juga. Terima kasih sudah mau mendengarkan ya diseminasi yang saya sampaikan hari ini tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu, bukan cuma untuk saya tapi juga untuk Bapak Ibu semua. Izin foto dulu ya, boleh? Buka kamera boleh nggak? Kayaknya 2 orang nih buka kamera. Nggak apa-apa sih, daripada nggak ada gitu. Nih ada Bu Saidah juga. Bu Yayu, boleh buka kamera Bu Yayu atau Bu Ulpah? Izin ya Bapak Ibu, saya buka kamera dulu. Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, silahkan kalau mau live Bapak Ibu. Saya mohon maaf ya apabila yang saya sampaikan banyak menyinggung perasaan Bapak Ibu khususnya ya. Silakan. Ya, saya izinkan live Bapak Ibu. Makasih Pak Marhasan. Sama Bu Neti, terima kasih banyak juga sudah mau hadir. Ya, silakan. Silakan Bu Ida. Saya izin menutup Zoom kita kali ini ya. Halo Dede. Gitu. Izin ya Bapak Ibu saya matikan ya. Saya matikan rekamannya dulu Bapak Ibu lupa.